dari game yang pertama, match pertama di hari ini. Dan akan langsung dibuka dengan alter ego mereka ada di first pick. Prioritas seperti apa yang harus dibawain sama alter ego? Karena sejauh ini Sora kan kebuka. Ya tapi masalahnya Valen juga kebuka. Jadi kayaknya harus hati-hati juga nih. Jangan sampai malah jadi umpan juga kan, nah Kalea yang diambil. Suka nggak make it dengan Kalea di first pick ini? Kalau Alek yang pakai suka, soalnya Alek bisa nggak ketebak bus-bus yang dia pegang. Gerakan-gerakan alter ego kan juga agak sedikit nggak textbook lah. Ya benar. Makanya itu yang mungkin bisa dikacaukan dari awal, dan dengan mengambil ke arah dari Kalea, kayaknya tujuan dari alter ego ini pengen mematahkan setupnya dari tim Liquid sebelum mereka berlima. Dan ini langsung ngebawain damage dealernya, Farsha dan juga Cloud menjadi pembuka. Area of effect-nya sih sebenarnya besar banget. Tapi apakah ini terlalu beresiko buat diambil di atas? Pak, soalnya sama-sama misalkan mid sama godnya udah pasti kuat ngadu pok. Jadi mereka ambil di atas karena udah sesuai draft pick mereka. Oke. Dan dijawab dengan Rhea. Wow, Rhea. Wow. Ya dia coba pakai Uranus juga ya. Menutup jungle-nya. Untuk jungle-nya juga. Kalau Lance misalkan, kayak misalkan mau bawa Lancelot atau Yushin kan pasti bakal direpotin ya sama Uranus. Terus ada Kalea juga, jadi ancamannya 2. Terus dengan adanya Freya, jadi mereka nggak perlu mikirin soal gold laner-nya lagi. Karena gold laner-nya udah fighter, terus lawan Cloud juga dia beberapa kali bisa cancel Blazing Duet, sama kalau misalkan nantinya Karol TZ dikasih assassin, dia nggak bakal bisa ganking ke gold lane. Tapi ada Baxia ya yang bakal dibawain. Ini klasik PH ya, kalau udah game-game penting tuh yang keluar tuh Fredrin, Barats, Akai, Kumar kayak gini keluar apa sih? Gameplay PH is back. Nah, cuma secara komposisi nih, apakah dari Mankey sendiri ngelihat 3 pick atas alter ego ini potensial banget, dan apa yang harus mereka lakukan dengan 3 pick atas ini? Mereka jangan terlalu perang kiting sih, soalnya udah pasti kalah. Oke. Itu kanan grab TLPH udah pasti. Kalau war harus perang mulu. Nah, Jadi yang nggak boleh kiting. Yang aku takutkan ya, kalau misalkan emang mereka nggak bawa kiting dan ternyata TL-nya mau tabrak balik nih Kids. JP ini kan dulu dikenal dengan healer. Ya takutnya tiba-tiba dibawanya model kayak Matilda atau Florin, Baxia yang sama Cloud ini powernya langsung kebus banget. Jadi kalau alter ego ngeladenin team fight, mereka kalah. Kiting mereka kalah juga. Ya. Emang Baxia ini nih kayak ngebuka banyak potensi gitu loh intinya. Kayak mungkin tiba-tiba kita nggak tahu aja JP main Hellcurt juga kan. Wow. Bisa Jadi jadi. masih bisa ya. Iya, kayak Baxia ini kayak kunci dari semua roamer lah. Ya, roamernya jadi bebas. Oke. Dan ya untuk di game yang pertama ini memang bakal dibuka ya untuk penggunaan Baxianya, kita bakal ngeliat. Dan sekarang untuk banning selanjutnya masih akan menuju ke arah Gatot Kaca terlebih dahulu. Tinggal pick ban terakhir nih dari tim Liquid. Mau fokus ke arah mid laner atau udah cukup dengan nge-ban Lunox? Bisa jadi ban mid lane lagi. Soalnya belum pick mid lane juga. Ya, Doi. Ya, Doi ya. Kayak disisainnya kayak Lilia gitu kan. Jadi kayak yang nggak bisa nge-burst Baxia. Iya, yang susah gitu buat ngejawab Baxianya. Dan walaupun mungkin kejawab ya Baxianya di late game, tapi kan Lilia ini kan agak-agak dilematik juga. Dibilang hero early game bukan gitu kan. Tapi butuh cooldown gitu. Nyari ke late game-nya juga nggak gampang soalnya kalau dibandingin sama Farsha. Oke. Ya dipaksa untuk ngebawain sesuatu yang berbeda ya, karena kalau di hari kemarin memang alter ego full dengan Yves dan Farsha-nya, dan sekarang untuk mulai mengeliminasi lagi opsi-opsi banning. Kayaknya untuk opsi experience sekarang masih banyak banget ya yang ke-reveal. Banyak. Dan kayaknya kalau kita udah ngeliat kayak gini sebenarnya bakal apa ya, bakal memicu juga sih bisa muncul fighter jungle dari alter ego-nya, karena Yasuke kan kemarin main Suyo, dia main Gwyn juga, jadi opsionalnya banyak sebenarnya. Oke, jadi nggak perlu terlalu worry ya kalau buat jungle-nya sekarang. Ya, buat jungle aman sih buat Yasuke sebenarnya. Masih ada Nolan juga yang nge-pick up bareng Kalea gitu, masih enak. Oke, nah ini dari segi XP lane ya, yang mungkin tadi sempat kita bahas juga match up dengan Uranus. Siapa nih yang bakal bisa menyeimbangi Uranus? Elis, Khaled. Buat roamer ternyata ya. Wow. Ya malah nyisain buat EXP-nya di last pick berarti. Sunport adalah kunci. Ya, yang aku mungkin consider di sini malah tiba-tiba muncul Yuchong sih, karena kan dia power banget tuh. Walaupun kemarin sempat kalah sama sama Aurora Turki di game yang pertama. Tapi ya yang namanya hero power ya gimana sih, pede aja ya. Gak bisa diapa-apain. Gak bisa diapa-apain kalau hero power tuh. Bener-bener. Dan ini dengan Kalea ya, butuh tambahan burst damage lagi kah dari arah jungle-nya atau mid lane-nya? Jungle udah pasti
kemungkinan Nolan. Nolan? Ya, Buat burst dia. buat burst. Minimal yang punya damage lah kalau gitu Ya, jungle hero. sama mid lane. Oke. Karena kanan kirinya udah kuat banget kan, Freya sama Uranus udah independen juga. Paling yang repot nanti kalau Cloud-nya tuh udah Joy. bener-bener jadi duluan gitu loh. Wah. Wow. Kagura ya? Oh ini klasik Alterigo ya, bawa Kagura dan juga Kalea. Jadi efek burst-nya karena banyak bush, dia bakal manfaatin buat nyulik-nyulik satu-satu. Ya, dan win rate Kagura sejauh ini masih 0%. Jadi ini bisa jadi pemecah telur kalau misalnya Alter Ego menangin game ini. Tinggal satu pilihan terakhir yang masih bertanya-tanya apakah kembali ke Ryuzong. Uzong. Kalau Yuchong cuma bisa pegangin ini ya, cuma bisa pegangin Freya ya. Freya, Joy nggak bakal bisa ditangkap Uzong. Ya Joy susah nangkapnya. Jadi kayaknya hero-hero yang nanti bakal ada damage aja sih buat teamfight kayaknya. Benar. Oke. Karena secara efektivitas juga mungkin udah Lapu. mulai Ya diisi paling ya. Lapu yang bisa ngimbangin tengahnya aja. Wah. Wow, Khaled XP. Khaled XP apa Tigreal XP? Bentar. Bentar. Iya, ini dia nih. Karena aku pun udah sempat munculin beberapa kali waktu Ya? itu di Alterigo MDL juga mainin ini kan, Oh. XP Tigreal. Ya. Oke, menarik. Secara prediksi dari Make It ke arah Alter Ego atau Team Liquid? Tim Liquid. AE modal. Modal oke deh. Let's go AE. Oke, kalau gitu ini akan menjadi pembuka match kita. Dan langsung aja kita serahkan kepada para casters kita yang bertugas. Dari Om Wawa, Papulung, dan Lim Kocel yang sebentar lagi akan menemani kita semua. Karena secara drafting, ini diisi dengan hadirnya Joy dan juga Kagura. Winning conditionnya apa sih dari Alter Ego? Winning condition. Iya. Udah pasti buka ruang buat Joy-nya ya, karena Joy nanti kalau udah punya Wishing Lantern itu bakasnya tembus. Satu Benar. bakasnya tembus, pasti. Dan minimal Scarlet jadi, ya kita tahu sendiri di Mobile Legends kan Scarlet tumbang gitu kan, recall-nya lama, pasti. Lord bisa diambil, Hmm. emang main timing sih jadinya. Nah, tapi kebalikannya nih, kalau misalnya dari tim Liquid Philippines dengan ngebawa Tigreal, let's say di XP ya, kita Ya. asumsi di XP. Itu tipe gameplaynya bakal kayak gimana? Bakal agresif di awal kah atau harus gimana? Udah pasti agresif di awal, soalnya bawa Khaled. Bisa nge-cut bareng, Oh. terus ngerusuh jungle bisa. Atau nge-press mid juga bisa. Jadi Ya. mereka tuh butuh mobilitasnya di area river ya? Benar. Iya, dan main rivernya jadi kuat kan karena 3 tank tuh. Mereka ada Tigreal, iya. ada Baxia. Khalid, Baxia. Oh. Terus ditambah kalau aku ya pengalamanku ngomong kalau Tigreal EXP itu lebih fleksibel karena ada tank jungle kayak gini, Hah? dia bisa fleeting. Fleeting time, benar. Iya. Jadi lebih cepet ya untuk Buat dari segi implosion. Ya. cooldown-nya juga. Benar. Oke, dan Farsha bersama Cloud, ini berarti bakal jadi tulang punggung utama? Udah Dari pasti. damage-nya. Udah pasti. Udah pasti. Karena kalau udah main Cloud atau main Moskov ya, biasanya main Marksman Trinity lah atau Kari gitu. Kalau jungle-nya tank itu enak banget. Karena early-nya pasti nggak diapa-apain dia. Ya. Fokusnya kan pada ke turtle semua. Oke, berarti itu akan ngebuat mereka harus nunggu lebih lama lagi lah ya. Ya. Dan dari Alter Ego, ngebawain dari Kalea sendiri nih sebagai inisiator. Biasanya bakal kombinasinya seperti apa nih dengan hadirnya Kalea? Ada kali enggak, aku tadi salah fokus ya. Iya, aku Katanya juga kalau lihat. misalkan ngelawan musuh-musuhnya, Heeh. itu inget ambulan aja soalnya Nino. Oh, Nino. Oke, dan sepertinya para player juga sudah siap. Langsung saja kita akan menyerahkan game yang pertama kepada para casters yang bertugas. Ada Om Wawa, Papulung, dan Lim Kocul. Yap, ini dia untuk match pembuka kita. Alfamilia yang akan berhadapan dengan The Titan from Philippines. Tapi Best of 5 series akan panjang hari ini. Yep, Best of 5 akan kita mulai. Satu tempat lagi akan diperebutkan. Jadi untuk itu semua sekali lagi tenis indoor Senayan. Mana suaranya? Wow. Yap, ini dia Land of Down yang akan jadi pembuktian. Ternyata Khalid yang akan ada di XP lane. Apalagi untuk mid-nya ya. Harusnya ini unggul tapi Khalid terbuang flicker. Oke, terlihat ya ada satu flicker yang memang sudah terbuang juga tadi dari Alex. Entah ada apa. Namun cukup mengerikan di early game seperti ini. Ada satu spell yang terlihat dibuang. Iya, dan juga ini dengan unique pick sih untuk tim Liquid ya. Karena mereka tiba-tiba membanting Khalid yang kita sering lihat, bahkan kemarin ini ya. Kemarin tuh lawan Alter Ego, Khalid berturut-turut dipakai dengan Sawo terus-terusan. Ya. Tapi sekarang dibanting ke EXP, dipakai dengan Sunford. Emblem Assassin. Damage ini berarti Khalid ya. Yap, Khalid damage sempat buat nge-clear juga karena membawakan Concussive Blast. Ada Master Assassin plus Trill, bener-bener tukang pukul nih Khalidnya. Iya, masalahnya kan tadi dari masing-masing udah ngeluarin flicker tuh. Ini apakah nanti akan tetap
ngegas lagi atau mereka akan ngerem lagi nih dengan terbuangnya tadi masing-masing spellnya? Ya mungkin lebih sabar dulu sih, tahan lagi ya. Berarti gertakan awal aja tuh ya? Benar. Dan Sama-sama ngegertak berarti gitu ya? ya, tugas dari JP sendiri menurutku di sini cukup mudah ya. Karena dia tinggal ngeliatin Yasuke di mana, pencet implosionnya ke cancel sudah akhirnya. Itu satu winning condition juga sebetulnya ya. Buat teman-teman dari Alter Ego. Dan ya kelihatan juga memang dari tim Liquid sendiri, gua ngelihatnya mereka harus banget menang di objektif pertama. Apalagi ngelihat dari jungle tank kan yang bakal ngedominasi di awal. Kalau mereka nggak dapat, itu bakal jadi masalah buat mereka. Oke, sementara itu sedikit lagi level 4 Hijume mungkin akan melakukan pergerakan langsung nanti menuju ke area Turtle. Di mana sekarang Yasuke sendirian saja. Kaltuzi udah mulai bergerak menuju ke area Turtle, bahkan terlihat di bagian belakang. Untuk kali ini Hijume ingin mengatakan damage-nya tapi sedikit terpisah. Dan Sanji menjadi korban yang mendapat first blood. Ada ranking system yang udah dikeluarkan dan sekarang pertempuran kembali terjadi di dalam area dari Turtle tersebut sehingga tersisa. Sunformnya down. Double kill berhasil didapatkan oleh Yasuke di awal game. Dia belok dari Turtle-nya. The blazing duet langsung saja dikeluarkan tapi langsung dilompatin. Hanya saja Oheb masih bisa selamat. Hanya untuk clear dan tiba-tiba saja Alter Ego. Mereka take over. Turtle-nya diambil. Awalnya mereka coba untuk ambil orang dan Yasuke. Wah Yasuke cukup pede seperti Yasuke. Mendekat karya dari 19 sekarang. Fade West langsung dikeluarkan mereka. Mundur kembali. Yap, sebuah keputusan yang manis tadi ya untuk Yasuke tidak langsung start di Turtle-nya, tapi menjadikan sebuah jembatan untuk bisa menabrak langsung dan mendapatkan Sanji. Dan momen hilangnya Sanji membuat tim Liquid mereka hilang juga untuk daya gedornya. Sehingga mereka kecolongan dengan begitu banyak. Dan bagian atas bahkan tadi Arvi join juga loh. Buat battle-nya itu jalan panjang untuk Arvi. Itu dia sebuah bantingan hoki yang memang langsung dilakukan. Dan JP yang menjadi korban. Karena Kaltuzinya sekarang masih berjuang guna untuk bisa menyelamatkan diri. Sehingga yang tersisa ada Uranus yang udah mulai join. Kaltuzi menjadi korban selanjutnya. Ranking Sandstorm dilanjutkan dengan Federer. Ada pertempuran kembali terjadi dalam area. Purple Buff yang dimiliki oleh tim Liquid. Pilih itu sendiri. Namun sekarang Purple Buff belum jadi milik siapapun. Tapi sepertinya akan diamankan oleh Alter Ego. Yap, invasi jungle tadi yang cukup berani sebetulnya. Ini benar-benar melawan berarti ya. Diambil ya Purple Buff-nya ya? Ya. Sanji yang dapat ya? Ya karena ya daripada diambil yang lain gitu kan. Ada trade juga seenggaknya yang bisa didapetin. Gue ngerasa memang Alter Ego ini kayak yang Mekis bilang sih. Kalau mereka pegang early-nya, itu gamenya bisa jadi game hoki untuk mereka. Yap, selama tidak ada overextend yang bakal dibuat dengan Alter Ego Esports juga. Dan ya, bagaimana dari kedua mid laner sedang berjuang nih untuk lebih cepat mendapatkan Glowing One. Ini yang Sanji. Nah, Hijume sendirian, Hijume flicker. Ada implosion. Walaupun sekarang masih jauh pola damage tapi setidaknya ada 1 poin kill yang berhasil diamankan oleh JP. Tapi sekarang Nino mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan Nino sehingga lebih tersisa. Nino berhasil mendapatkan ke arah 1 poin kill tapi Kaltuzinya akankah ada balasan memang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego karena Hijume tadi diambil. Keras banget lagian. Dan sekarang tertaunya terbuka nih untuk Alter Ego. Flicker dari JP yang tadi dikomit untuk Hijume. Ini menjadi awal dari keberuntungan Alter Ego. Itu dia Freya dengan lompatan hoki tadi. Turtle yang gak dikontes sama sekali. Yap, tidak bisa mendekat. Bodycat yang sangat-sangat luar biasa. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi sekarang 1 poin kill. Tapi ada blazing duet. Dan itu pun tidak memberikan impact apapun. Sunformnya down. Menjadi sebuah poin kill kembali. Dan sekarang ada 1 tambah 2. 3 player in total dari tim Liquid Filipina lenyap seketika. Alter Ego semakin mengganas kali ini early game yang kita lihat dari awal, tank jungle pasti bisa mendominasi di early game, ternyata gak untuk Alter Ego. Joy yang bisa untuk tabrak Arvi. Oke, Arvi tertabrak tapi untungnya masih ada Purify di dalam tubuhnya. Hanya saja di bagian belakang. Efek slow yang begitu mengerikan dihadirkan dari 2 player ini. Ya, ini sebenarnya early game skenario untuk tim Liquid agak tertutup ya. Sehingga mereka menambahkan mungkin winning condition mereka adalah membuat Oheb juga bisa jadi. Yep. Dan ini para berbeda. Terlihat ada Free tadi udah langsung dikeluarkan bola. Bahkan Yin yang overturn-nya sudah langsung dikeluarkan walaupun damage yang masih belum cukup. Tapi Kaltuzinya mencoba untuk bisa mendekat di Jube. Berusaha menyelamatkan diri satu terakhir dan di Jube selamat. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Alek di tempat yang berbeda harus menjadi korban. Ya pertukaran akhirnya antara jungle dan juga roamer. Udah ditutupin tadi sebenarnya Om. Tapi akhirnya masih cukup damage. Yap. Ditempel ya secara terus-menerus juga. Tapi kita bisa melihat memang aksi dari Yasuke juga yang cukup luar biasa di bagian top. Racing duet. Oke, Purify. satu terakhir ya. Dilompatin dan berhasil. Oke, bahkan di setelah Oheb
menjadi 1 poin kill tambahan lagi. Fedora Strike langsung ditutup begitu saja Hijume. Dengan begitu pedenya maju tadi Om. Yap, ini dari bakal ya untuk di MPL ID regular season-nya Hijume tuh udah pernah pakai Kagura. Dan ini bukan sembarang hero, ini hero power Hijume, salah satu strat juga yang dimiliki oleh Alter Ego dan terlihat banget tadi Om. Yap, sudah menghindar ya, dan RV bahkan sudah menyelesaikan War X juga, jadi seharusnya sudah cukup dengan Corrosion plus sebuah War X ini untuk Freya-nya, jadi RV akan lebih aktif lagi sekarang untuk bisa join fight-nya. Tapi aku bisa bilang ini Yasuke luar biasa, targeting dari Yasuke kapan untuk masuk, kapan juga untuk menjemput pemain-pemain dari tim Liquid, itu sangat on point semuanya. Masalahnya 6 poin kill di awal Joy. Dengan Flame Retribution juga, ini damage-nya pasti cukup event itu ke KLTZ. Tapi sekarang untuk Turtle yang terakhir, kayaknya Liquid gak bakal lepas. Oke, dan ada satu lagi, Tsunami Slam. Walaupun damage masih belum cukup, tapi Hijume malah jadi korban Sanji. implosion. Tapi Sanjinya down. Tidak ada high ground lagi dimiliki oleh tim Liquid Filipina. Sementara sekarang coba lihat Yasuke ada di bagian belakang. Tapi pergerakan di bagian depannya dengan beberapa fight yang memang sudah dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Arfi. Siapa berada tepat di depannya dihajar habis-habisan. Dan Turtle-nya free, kembali dieksekusi lagi Alter Ego. Mereka pegang segalanya yang mereka mau di awal. Yap, yang kalau kita lihat sekarang tim Liquid, mereka tidak punya jawaban untuk Nino yang setangki itu. Mereka butuh Oheb untuk jadi cepat yang dimana ini lagi di delay sedemikian rupa. Karena kalah di early game. Tapi Farming pattern dari KLTZ bahkan putus semuanya. Cuman dari Liquid ya Om ya, gue ngeliat Oheb-nya tumben banget ini dia. Biasanya nyari space sendirian gitu Om. Ini dia standby di tengah mulu. Ya mau gak mau ya, biar bisa nge-support damage juga. Tapi ya ini adalah keunggulan untuk Alter Ego Esports yang jangan sampai mereka lewatkan. Ya. Ini mereka sudah unggul dari segala aspek loh sekarang. 6.000 di menit 8 ya. Ini keunggulan yang sangat-sangat terlihat nyata ini. Ini adalah keunggulan yang bisa didapatkan lewat hoki. Oke. Ingat ya Betul. hoki. Hoki. Benar, oke. Di Crystal, item kedua. Ya ini core item dari Joy juga ya. Genius, Holy Crystal. Inner Turret kembali hilang. Wah masih jauh Oheb ya Om. Yap. Oheb masih harus ngejar 2 lagi kan, karena first-nya dia DHS dulu, bukan Corrosion. Ya, mungkin semenjak yang memang DHS dirubah ya, lumayan oke sih DHS first, tapi Oke, Tsunami Slam. buset, Tsunami Slam langsung dibanting tapi sepertinya follow up damage masih sabar. cukup jauh. Ada perbedaan pendapat kayaknya tadi antara Hijume dan juga bantingan dari Alex tuh. Iya, mungkin belum siap kali ya, belum Karena siap. yang terdekat tadi Hijume kan? Yap, benar. Kalau yang dibanting depannya kayaknya nggak cukup juga sih Itu damage-nya. makanya. Jadi akhirnya dilepasin dulu, seenggaknya Hijume udah nggak ngebuang Ying-Yang kan. Dia masih bisa untuk setup lagi. Wah lihat rumput penguasaan yang dipegang sama Liquid. Ini yang gue bisa bilang dari kemarin ya, untuk region Filipina, flankingnya itu dahsyat loh. Yap. Mereka berani sih buat main jauh juga ya. Cuman ya kita tahu Alter Ego mereka siap dengan 2 Purify juga. Apalagi yang di RV ini yang bahaya. Jadi sudah full item untuk RV bisa dibilang 3 item awal dia ini udah bagus banget ya. Dengan mendapatkan lagi tambahan Endless Battle. Dan sekarang untuk Lordnya ini bisa menjadi sebuah pancingan juga, terutama untuk 2 yang di mid. Karena Rom dengan jungle mid dari tim Liquid ini cuma bisa mainin utility-nya. Ya. Bukan dari pemberian damage-nya. Hanya bergantung dengan Sanji yang first item-nya bahkan glowing, jadi lumayan ke delay. Beda dengan first item Hijume Lightning Truncheon. Ya memang ini winning condition lebih ke defense kan. Ya. Dari TLPH mau nggak mau. Sementara tadi Hijume udah selesai dengan Divine Glaive. Dia skip Genius-nya karena udah ada Yasuke tadi kan untuk Genius di awal. Nah ini harus dikomunikasikan, jadi nggak ada 2 Genius gitu loh. Over resource juga. Yap. Sekarang damage Hijume bakal maksimal. Lord ini bakal ditarik ulur aja sih sama Alter Ego. Ya, ini seharusnya jadi Lord Bait. Good, Tsunami Slam langsung dibanting tapi masih ada Fedora Strike. Hanya saja sekarang mereka melawan pertempuran Regisan coba dikeluarkan tapi Arfi menjadi korban. Ada miss move kah tadi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Mereka kehilangan dari Arfi-nya. Di mana ada Lord yang memang sudah muncul. Oh no, setupnya akan diteruskan oleh teman-teman dari Liquid Filipina. Gak dilepas, Oheb pegang Lordnya dan akan coba kontes reset. Oke, Lordnya ke Razer kali ini. Hanya satu-satu terakhirnya. Vampir tapi Hijume tertangkap basah di tempat yang berbeda. Tidak strike, akan kakal saja mau dibanting. Tapi Nino masih ada di bagian belakang. Oh no. Fedora Strike. Yasuke! Tapi Mega Kill didapatkan dan double kill oleh Yasuke. Looking for triple kill. Dikejar. Yasuke berhasil mendapatkan triple kill. Aksi penyelamatan setelah tumbangnya Hijume, tumbangnya Alex. Hijume datang dari sisi kiri dengan damage yang cukup. Menumbangkan 3 pemain dan sekarang Lordnya bisa di setup. Wah itu deg-degan tapi Alter Ego mereka tetap pegang kendali ternyata dan Lord tidak akan jatuh ke tangan Alter Ego Esports. Wow. Itu dia untuk sebuah Lord
Dan tempo permainan kembali dipegang Alterigo, nyaris dikejar tadi untuk goldnya ya. Karena ada beberapa bounty juga sebenarnya sempat buat pecah. Ya untungnya Yazuki benar-benar masuk di waktu yang tepat. Yap. Dia biarin dulu tim fight di sebelah kanan, teman-temannya tadi dikeroyok, dia biarin dulu. Tapi pas dia masuk, udah nggak ada skill lagi. Wah, tapi Arvi udah punya Melvic Roar juga. Ini full item untuk Arvi ya bisa dibilang udah selesai semuanya ya. Ya mungkin satu lastnya kalau mau lebih agresif satu item diamond, tapi biasa imo ya. Imo, Yep. atau dia mau bawa Queen Swing juga untuk anti burst bisa-bisa aja. Banyak opsinya kan, opsinya banyak banget untuk di last itemnya. Yap. Ini dia untuk Lordnya yang memang masih akan dibiarkan juga. Masih dengan Lord yang cukup standar ya. Dengan super minion yang akan dimaksimalkan oleh Alterigo Esports. Tapi setup camping di area bush. Ini juga dengan menggunakan Waduh. Kagura ya. Mau dibalas tadi Om. Sama-sama ya. Iya, daripada gua kabur doang mending gua kasih juga sekalian Iya. damage-nya. Tengganya Oheb juga udah selesai nih dari itemnya. Damage-nya udah mulai berasa dan Lord udah mulai charge-in di bawah. Dia untuk bagian bawah akan bisa diusir. Tempo yang masih bisa dipegang oleh tim Liquid. Nyaman. Karena mungkin ya tadi menitnya juga masih masuk di menit 12 gitu kan. Di bagian luarnya juga minion manajemennya tadi terkontrol dengan lumayan baik. Sekarang ya ada wave lanjutan yang harusnya Alterigo masih bisa bawa super minion ini nih. Seenggaknya untuk numbangin tengahnya dulu. Yap, minimal lewat tengah. Kalau memang bisa ya, kalau enggak ya nyicil aja dulu. Yazuki punya Divine, itu dia. Oke, sebenarnya satu bandingan, tapi barusan Saji down. Menjadi sebuah kesempatan begitu luar biasa, namun itu pada berbeda, malah Ijume menjadi korban pula. Masing-masing pilihan yang berbeda, dan satu lagi pergerakan yang lagi dimiliki oleh Oe dengan satu blade yang udah langsung dikuatkan. Tapi mereka semuanya tidak kenal sama sekali, ter-wipe out. Rata kali ini Liquid Filipin di game yang pertama dihancurkan. 10.000 keunggulan gold dan Alterigo mereka harus clear dan menunggu waktu untuk end. Wah, satu game yang pertama, game yang begitu cepat. Oh, Dan wait, kesempatan terbuka lebar. Minionnya? Namun masih ada kesempatan, Federation langsung dikeluarkan. Adakah mereka masih sanggup untuk bisa langsung clear terhadap satu base utama? Hei, belum selesai. Masih ada Saji, tapi menyisakan beberapa player saja dari Alterigo dan belum selesai teman-teman semua. Belum selesai. Tim Liquid masih bisa bertahan dengan sebuah Federation Strike dari Sanji. Berhasil clear dari semua minion dan sekarang mereka harus reset lagi dari gameplaynya. Wah, right on time tadi ternyata. Kehadiran dari Sanji. Yang memang dia tumbang, tapi dia berhasil untuk memukul mundur semua pemain-pemain dari Alterigo. Juga dengan minion-minion yang sedang berjalan. Kita lihat dari replaynya. Ini dia sebuah momen yang sangat manis, Tsunami Slam dibuka. Semua pemain-pemain dari tim Liquid sebenarnya sudah berhasil untuk dibabat juga. Tapi daya tarung dari tim Liquid. Ini jangan sampai diremehkan bagaimana mereka bisa untuk ngedinai dengan nge-buying time. Ya, ini maksudnya minion tadi masuk Om, terus ketarik ke tengah. Ya, Makanya udah nggak ada lagi kan agro di turretnya dan nggak bisa di-end. Cuma ya goldnya masih 9.000 juga sih sebenarnya untuk Alterigo ya. Ini masih bisa banget dipegang sama Alterigo. Lord kembali ditarik ulur aja. ini harus lebih, ya tempo harus pelan dulu lagi sekarang untuk Alterigo Esports. Memang tadi ada kemenangan di depan mata ya, tapi belum usai juga sebelum base-nya pecah. Oke, dan mereka sepertinya memilih untuk bisa melakukan sebuah team fight karena artinya dan juga beberapa rekannya sudah mulai maju ke area depan walaupun Saji tadi Federation udah langsung dikeluarkan sekarang belajar dan udah langsung terlihat dalam area tersebut. Ohebnya down! Alterigo masih menggila dengan segala kehokiannya. Mereka mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada Nino yang langsung aja memukul berdepan dimiliki oleh Saji. Jabang ke arah mana Saji terkurung sendirian. Barsha dipatahkan sayapnya. Another wipeout. Liquid dua kali ini terkena wipeout. Dan kali ini real. Alterigo take the game one. Tadi bilang jangan takut mencoba juga. Benar. Nah, tapi kita langsung dibawakan ke dalam game yang kedua dari drafting phase. Sekarang tim Liquid ada di first pick dan Wow. Langsung dijawab ya. Gimana nih? Lengkap lah, udah ada jawaban ya. Tapi aku suka sih reaction lagi-lagi dari Coach Kenny, Coach Sepper. Karena jawaban yang diambil atas Cloud-nya ini ternyata tertuju ke Freya dan juga Esmeralda. Jadi Freya-nya di sini bisa dibilang akan superior banget. Benar. Tapi ada Luoi Predrin. Nah, Gimana Cloud tuh? juga, jangan lupa. Ya. Luoya Cloud ini kan buat landing jauh, kalau lagi win or lose condition dia tetap bagus. Benar. Kayaknya dengan adanya Fredrin mereka emang lebih apa ya, bisa dibilang lebih solid aja buat di 2 menit awal. Karena Baxia kan kalau ketemu fighter-fighter bisa lolos kan. Ya. Cuma kalau Fredrin
di level 4 Fredrin dia ada yang namanya Energy Eruption, dia bisa ngasih deal damage yang lebih masif. Ya. Dan Yisunshin yang sekarang jadi pilihan. Ini match up dari junglernya. Aku tetap pilih kiri karena Hah? lagi dan lagi. Iya. Apalagi Jungle gitu kan, dan jungle. kehokian alter ego. lagi. Tapi kalau ngomongin soal draft ya, Yep. aku malah nungguin buat pick Hijume-nya. Heijume. Karena di sini emang Esmeralda-nya udah cukup diunggulkan. Nino akan superior banget. Ada Luoyi, ada Cloud, semuanya bisa menghasilkan efek shield. Cuma permasalahan utamanya adalah siapa yang mau gangguin Luoyi-nya. Karena Ya. tadi kan di game sebelumnya Pikagura itu emang buat gangguin Luoyi, Parsha. Parsha. Nah sekarang buat gangguin Luoyi yang jaraknya lebih aman, tapi buat ngedamage ke fighter tuh lebih mudah juga kan. Ya. Tapi aku lebih suka Heijume picknya di sini Zetian. Yang Zetian. aku pernah bilang Bang Abe, 2 fighter. Kalau plus Zetian Betul. enak. Dan bukan cuma 2 fighternya juga sih, tapi buat ngejawab tank jungle-nya juga tuh Cetian bagus. Benar. Karena buat nge-trigger pasifnya tuh bakal susah banget di sini. Ya, Oke, dan Chow yang Chow. muncul. Makin jelas Cetian sih. makin jelas. Last pick-nya bisa banget Cetian. Karena dengan adanya Chow, otomatis Chow ini kan butuh yang namanya vision. Betul. Ya. Udah ada Yisunshin, udah ada Cetian, itu udah cukup banget buat open vision-nya. Iya, ini sempat kita lihat juga ya kombinasi Yisunshin sama Cetian di match-match sebelumnya. Tapi dari tim Liquid ID, tuh kan pengennya ID terus. TLPH. Tim Liquid Kalau enggak, TLPH. TLID PH bilangnya TLID gitu. PH. Orang-orang udah tahu kok TLID PH yang mana. TLPH ID yang di sini. Nah, kalau ngelihat dengan 3 pilihan awal yang udah dibawakan, mereka butuh utility yang besar lagi atau tambahan damage kah? Aku bilang tambahan damage bisa, tambahan damage. Wah, ada chip. Wow, Wah keluar. Waduh, Oh, tapi aman harusnya. Aman. Karena kalau kita lihat dari setupnya udah ada Chow juga, jadi mungkin agak bisa nakalin XP-nya sebenarnya dari awal. Apalagi bawa Yisunshin Esme kan. Dan ini chip yang masih 100% win rate juga ya sebenarnya. Iya. Salah satunya penggunanya dari Bro Cahyo juga. Bro Cayo sama Alek kemarin. Sama juga. Alek kemarin. Sekarang keluar lagi Bro JP. Bro JP. Dan 2 efek teleportations ya, karena kan Ya, ada Loi, Loi. ada chip. Dihadapkan dengan Yisunshin yang sebenarnya bisa buka mapping. Nah, Ya tapi kalau Cetian sih agak dikejar naga di sini ya. lumayan susah sih. Jadi apakah mau ambil resiko tersebut buat alter ego untuk bermain dengan Cetian yang win rate-nya juga lumayan tinggi untuk sekarang? Atau jangan-jangan mereka bakal ambil hero yang mainnya dari tengah, dari tim fight Wah. Lilia. Aku tetap kurang suka, soalnya damage Lilia di mid lumayan kurang. Wah, bukan cuma kamu, kok Delwin juga kayaknya yang lagi restream ini nggak suka pick Nggak suka Lilia. ya, Kayaknya. Oke. Untuk pick terakhirnya ya. Ya, Oke, tapi ini yang akan kita saksikan di game yang kedua setelah 1 poin tadi udah sempat dipegang oleh pemain dari Alter Ego. Mampukah mereka mengamankan game yang kedua? Mampukah kehokiannya bisa dipertahankan? Jadi langsung saja kita serahkan kepada Om Wawa, Papulun dan juga Lim Kocok. Oke, ingat ya, jangan terlena dengan game pertama. Liquid sering banget menyelesaikan matchnya dengan skor 3-1. Tapi ya di game pertama jujur AE one-sided sih. Ya itu dia untuk draftnya juga. Tapi apakah Lilia di sini akan bisa mendatangkan keberuntungan juga untuk Alter Ego? Karena ini banyak sekali jelas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melihat draft dari Liquid. Mereka akan bisa split push dengan nyaman. Ada 2 teleporter di sana. Oke, tapi sebelumnya gue ingin bertanya cepat kepada tenis indoor 2-0 atau 1 sama? Welcome to Mobile 2-0 atau 1 sama? Oke, kalau begitu sekali lagi tenis indoor Senayan pada suaranya. Well, let's go. Let's go. Ini dia. AE dengan segala kehokiannya. Yuk, bisa yuk. Sebenarnya kalau ngelihat dari match up-nya tadi Mekit juga udah banyak bilang kan. Early-nya ini bakal agak susah nih. Ngelihat dari tank jungle, tapi dia ramit. JP, bonyok habis. Ini benar-benar di-freeze dari minion yang nggak dikasih farming sama sekali, nggak dikasih gold juga, bahkan dari Sanji. Terpaksa diem ditaruh. Yap. Ini dia kekuatan Lilia ya. Kalau untuk masalah ngezoning capek banget ketemu satu hero ini. Pasti ya, bicara soal Lilia fast clear yes untuk Lilia. Tapi kadang kita melihat Lilia ini butuh item buat bisa jadi, tapi midnya Oke. Masih cukup saat tapi setidaknya JP kembali terancam jiwa ya. Kayaknya agak kaget sih tadi chipnya. Pas dia lompat, kok ada Yasuke. Hanya dia mundur lagi. Cuma ini matchup yang sering banget kita lihat antara Arvi dan Oheb nih, Cloud sama Freya.
Ya, Cloud Freya ya. Karena sebenarnya untuk Blessing Duo-nya waktu ada knock up kan bisa ke-cancel. Dan Freya bisa tadi dengan Valkyrie mode-nya langsung nabrak juga dan kita sering melihat adanya cancellation untuk Blessing Duet yang dibuka dengan OHEP. Jadi ya itu pertanda sebenarnya memang bisa. Cuman sekarang pertanyaan di game kedua ini agak beda. Untuk tempo dari tim Liquid, mereka membawakan tank yang bisa memberikan damage. Plusnya lagi, itu dia 2 teleporter. Ada diversion, ada shortcut, jadi mereka bakal ready kapanpun untuk melakukan team fight. Mungkin lebih ganas ya daripada di game sebelumnya. Karena memang notabene sendiri Fredrin ini selain hero power Kaltizi, dia punya efek sisi yang bisa di follow banget nih. Entah itu sama Sanji, entah itu sama Sanford di awal ya. Kalau di Buset akhir dah mungkin RP sampai belakang tuh, oke. Udah level 4 sekarang, tapi setidaknya Oh, ada punish. JP. Serangan mendadak yang dilakukan, tapi RP bukannya mundur, dia memberikan perlawanan begitu mengerikan. dibalikin loh tadi. Mungkin karena memang dia tahu damage-nya cukup. Sementara dia ada turtle. Oke, Tetap. sementara sekarang di area turtle-nya akan menjadi big siapa dan Kaltuzi menjadi korban yang pertama. Hanya saja masing-masing juggler dimiliki oleh kedua tim. Malah langsung menjelang, tapi Sanford menjadi korban yang selanjutnya. Keunggulan di awal untuk Alter Ego. Ini mereka mau Yisansin loh. Dimana biasanya Yisansinnya dikejar. Sekarang Yisansin yang ngejar. Yap, tapi itu dia. OHEP juga dapetin celah tadi. Yap. Langsung fast play di area mid Blazing Duet. Yap, sementara sekarang Nino. Apakah dia bisa bertahan? Karena masih dikejar-kejar oleh 2 orang, bahkan 3 player Flicker. sekaligus. Oh. Dan flicker dari Nino. Masih bisa menyelamatkan dirinya, harus pulang terlebih dahulu. Namun Alek mundur sedikit melihat situasi apa yang akan terjadi. Dua wave dragon langsung dikeluarkan, tapi sepertinya Hijume masih belum siap untuk bisa menghantarkan damage yang sangat-sangat besar. Dan turtle yang pertama menjadi milik dari tim Liquid. Wah, lihat rotasi cepat dari Yasuke juga. Cuma ini karena Lui sih, pemanfaatan Lui untuk mengurangi travel time, Om. Yap, travel time kurang. Tadi yang kita lihat juga chip yang dikirim, yang berarti nanti bisa ada shortcut tiba-tiba. Iya. Jadi fight-nya bakal ready terus untuk tim Liquid. Dan itu yang wajib untuk dihindari. Alter Ego Esports, mereka wajib juga untuk bisa siap ketika ada umpan yang diberikan dari Alek. Tadi kita melihat sebuah Way of Dragon yang bagus. Ya, tapi memang damage-nya belum jadi. Nah, ini dia 3 player mulai berkumpul, tapi sepertinya akankah mereka berhasil? Dan masih bisa mengamankan, hanya saja ada balasan yang langsung dihadirkan oleh pemain dari tim Liquid Filipina. Mendadak mereka hadir langsung satu batalion yang ada di area tersebut. 3 player dan sekarang Cloud balik lagi ke area bawah. Akankah OHEP bisa selamatkan? Ada Arfi. satu yang terakhirnya. Namun OHEP, Arfi masih sempat untuk mundur dan Kaltuzi siap untuk bisa memberikan bantuan. Keras banget tadi Emblem Fighter, belum lagi dia di dalam turret juga. Makanya nggak bisa ditumbangkan. Tapi ini ya yang emang dari awal udah diprediksi, Om. Rotasi cepat dari tim Liquid. Ya, itu yang bahaya kan. Ya, diversion BM aja kita tahu kan juga efeknya. Ya. Pas clear di lane jauh bisa kembali lagi buat Cloud-nya ke titik yang aman juga. Dan pastinya masih dengan DHS untuk first item nanti bagi OHEP juga. Dan kedua match akan mengincar Glowing One terlebih dahulu. Karena memang ya melihat untuk side lane-nya si Yujong dan juga Esmeralda yang wajib untuk bisa ada pengurangan dari lifesteal. Banget sih memang. Tapi untuk sekarang farmingnya OHEP lebih aman dari sebelumnya, Arfi. Ya, tabrak. Dan Arfi harus menghadapi 2 player sekaligus, masih cukup santai. Dan ya ini Arfi ya wajib buat jadi sih. Tapi untuk jadinya kapan kita masih harus menunggu juga ya. Lihat Alek hanya poking dulu. Oh, mau di initiate kah? Ada satu Jet Kundo tadi. Karena Yasuke udah set up posisi. Kurang enak sih Wah, sebenarnya. buset mau dikejar dong. Dia lebih mau bonyokin aja karena Yap. memang ada turtle juga kan di objektif selanjutnya. Tapi ini sebenarnya agak lagi-lagi melawan ya, Om ya. Yisansin, dia mau paksa turtle kah untuk setup? Lumayan berani ya, tapi Mountain Choker sudah dibuang. Seharusnya ini untuk startnya lebih dulu bagi tim Liquid. Karena mereka punya Fredrin juga, ini Kaltizi akan sangat pede sekali dengan Fredrinnya. Salah satu hero comfort untuk Fredrin. Namun ya di sisi yang berbeda jelas kita melihat farming time dari OHEP juga yang harusnya ini dipatahkan sekarang nih ya. Jangan sampai dia punya chat. Ya, mereka berhasil mendapatkan sekarang saja begitu. Luar biasa cepat banget pergerakan yang dimiliki oleh Alter Ego. Wow. Dan ini bisa jadi membuat dari tim Liquid mereka akan sedikit kendor di turtle-nya. Bukan dilepas tapi kendor aja. Karena tanpa adanya Sanji, ternyata enggak setup masih dilakukan loh Liquid. Mereka tahu ini kondisinya. 4 player dan mereka masih stay di area dari turtle. Bahkan tuh sekarang coba lihat pergerakan dari Sanford yang mencoba untuk bisa mengusik area dari Yasuke satu terakhirnya. Yasuke masih bisa bertahan tapi turtle-nya udah berhasil diamankan. Hanya saja sekarang JP masuk dan memaksakan Kade untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Yasuke. Yasuke-nya berhasil dihilangkan namun di tempat yang berbeda. Dan dua Dragon langsung dikeluarkan pula. Dan mereka berhasil mendapatkan OHEP pula untuk kali ini. Masih ingin lebih. Jet Kundo yang masuk. Damage yang ada dari Hijume masih lewat belakang. Sementara sekarang Sanford-nya masih mendapatkan. Terlalu begitu baik menambah region SP yang dimiliki. Dan sekarang Nino yang menjadi korbannya. Terlalu memaksa sepertinya Alter Ego tahun Hijume. Terpaksa Oke. flicker. Oh, dikejar? Oke, dikejar ada sebuah
Portal yang tadi sudah terlihat, namun sekarang JP-nya masuk ke dalam inner turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Web dipaksakan ke JP, tidak akan bisa. Dibalikin akhirnya Alter Ego. Mereka tahu nih, di dekat turret masihlah wilayah mereka. Gak gampang dan gue ngeliat terburu-buru banget sebenarnya dari Alter Ego. Iya, tapi sama juga sih dari tim Liquid mereka lumayan ke bawah ya, karena masih berusaha untuk mengejar tadi. Dan JP juga tumbang. Dari gold difference tidak akan jauh sama sekali. Tapi dengan difference gold yang sangat tipis seperti ini akan membuat OHEB ini kelihatannya punya advantage dengan range. Dengan range yang dimiliki oleh Cloud. Ya, bahkan balik lagi ngelihat dari barang-barang di awalnya ya. Cloud itu tetap akan main pas Trinity. Pasti. Nah, gimana sampai Trinity-nya itu yang bakal jadi tanda tanya. Sementara di awal ditutup sama tank jungle. Awalnya udah oke sih konsepnya. Yep. Dan pastinya tugas dari Sunford ya, kita sudah melihat dengan sangat jelas sekali. Ya, Yasuke ini langsung dituju. Kenapa Petrify diubur sampai bagian belakang tadi? Udah habis itu disedot lagi kena pasifnya lagi ya. Iya. Jadi udah sulit banget. Dan kalau tinggal satu bar HP pasti gak berani maju buat Yasuke. Tadi sampai gak kelihatan om. Iya udah 1 pixel tadi Itu flicker di- kan. Gak sengaja lewat juga tumbang itu tadi. Makanya JP dengan segala keteguhan hati tadi. Oh, Flicker aja. Yasuke, I'm coming. Karena jungle juga gitu kan, pertukarannya lumayan oke. Ngelihat dari itemnya tadi sebenarnya Sunford juga menuju ke dominance. Dia tahu match up-nya nih ada di Nino. Susah banget kan pasti untuk ngebocorin Nino. Tapi emang tipikal dari Sunford ini om. What? Hah? Yap. Terjadi. Sementara sekarang coba lihat Ninonya tertinggal sendirian di bagian belakang. Tapi setidaknya mereka udah berhasil menumbangkan ke arah satu outer turret mid. Di mana itu adalah central defense bagi masing-masing tim. Ini gak dikasih kendor sama sekali. Oh diversionnya kelihatan sebetulnya tadi. Dikejar. JP Waduh. JP pindah tapi Yasuke sendirian Yasuke. Bisa gak dia bertahan sampai terakhirnya dan benar-benar tersedot seluruh SP yang dimiliki oleh Yasuke. Tapi pertempurannya kembali terpisah saja sekarang Arfi sudah membalaskan dendam. Dan sekarang terlihat di area mid apa yang akan terjadi karena udah mulai mendekat lagi semuanya. Kaltuzi masih bisa JP. masuk, masih bisa kabur tapi JP-nya menjadi korban yang dimiliki oleh Nino. Nino benar-benar ngehajar siapapun yang ada di depannya. Dua ditukar turtle tadi plus 1 point kill. Sebenarnya secara garis besar Liquid mereka nggak rugi yang terlalu banyak. Apalagi yang tumbang juga Sunford dan juga JP. Yap, itu pertukaran-pertukaran memang selalu dicari tadi. Yuzong ditukarkan dengan jungler mereka. Dan itulah yang terjadi juga. Oke, Enchanted Talisman. Ini untuk Sanji. Oke, maju lagi. OHEB Oh. masih bisa. Dark Dragon tadi kebuang ya. Tapi ya Purify juga nggak ke-trigger. Seenggaknya Arvi ini Lanjut. nunjukin kalau dia yang akan menang match up dari Cloud dan juga Freya. Diversion. Di tempat yang berbeda, sendirian. Ada Black Sus yang sudah dikeluarkan tapi Hijume. Posisi yang sangat-sangat tidak baik untuk dirinya. Kaget tadi om. Ya langsung diversion semuanya ada di dalam sana juga. Tapi ini dia, menurutku dari tim Liquid juga mereka terbawa tempo permainan Alter Ego Esports. Kita tahu Regen PH kalau menit 10 biasanya 21, Itu dia. 32. Ini udah 89 loh. Total point kill yang sangat besar yang membuat ya ini adalah fight demi fight yang dibuat dengan Alter Ego berjalan dengan semestinya. Sama jangan lupa teleport ini. Wah. Kelihatannya memang 2 orang doang di atas. Bisa jadi 5 nih kayak sekarang JP. Oke, Tetap kan? Arfi sendirian, Arfi dikeroyok habis-habisan. Oh, selamat. Lihat, ada beberapa player dan mereka masih selamat. Mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan cara Arfi dan ini dia serangan balasan langsung dilakukan oleh Alter Ego. Mereka langsung saja mencoba untuk meladenin apapun yang akan dilakukan oleh pemain dari tim Liquid Filipina. Namun sekarang dari Jumenya menjadi korban kembali. Yasuke masuk ke belakang, ada juga pergerakan dari Alek. Alek yang mencoba untuk mencari siapapun yang ada di dalam rumputan. Tapi sejauh ini belum ada korban yang bisa mereka dapatkan, malah mendapatkan sebuah serangan begitu mengerikan yang langsung dilakukan oleh 2 player yang dimiliki oleh tim Liquid Filipina. Alex down, Yasuke menghilang, menjadi kerugian yang besar untuk Alter Ego. Wipe out Alter Ego. Terlalu memaksakan sepertinya di mana memang timing dari diversionnya masih bagus banget. Shortcutnya juga tadi. Arvi udah selamat. Tapi mereka mau lebih om. Iya, mereka mau lebih, mereka kacau untuk tim fight juga. Dan kita melihat tadi ada kondisi ya, sebenarnya ya pilihannya fight atau mundur ya. Ada kondisi bisa mundur, tapi tetap diteruskan oleh Alter Ego Esports juga. Dan Lord sekarang dipegang oleh tim Liquid. Yap. Wah. Hijume, 1v1 situation, mundur kembali. Black Sus sudah dituangkan pula. Sementara sekarang Kaltuzi. Damage dari efek tahun yang begitu mengerikan sudah terlihat. Castle Rat tadi. Mainnya setengah darah dari Hijume. Mungkin sekarang temponya akan sedikit berbeda dan Alter Ego harus sadar akan itu. Dia udah nggak boleh lagi tabrak-tabrak seperti di awal, harus sedikit direm nih om. Ya, karena untuk goal difference-nya tidak seperti tadi ya. Ya. Udah lumayan melonjak juga. Tapi masih sih, sebenarnya menurutku dari Alter Ego mereka tetap akan mencari fight demi fight. Lihat Nino. Oke. Nino dipaksa terus. Masih ada Lord di atas ini. Ada PR yang harus diselesaikan juga oleh tim Liquid. Sementara di bagian bawah udah mulai berkumpul juga gitu kan. Atasnya bakal di slow push aja.
Dan hati-hati nih, lagi-lagi ya. Oh, JP yang dilempar. Oke, ketahuan. Ya masalahnya JP yang dilempar, kalau ditabrak kebuka shortcutnya. Iya, jadi 5. Jadi 5 ya. Tadi 1 nih tiba-tiba jadi 5. Nah, makanya JP juga susah sih. Burst damage mereka kurang untuk langsung instant kill ke arah chip. Bawahnya bisa hancur, tengahnya juga harusnya hancur, atasnya juga. Tersisa base turret paling. Ya Blood Wings untuk Saji ya. Ini power dari rotation dispersion yang serem. Karena untuk front to back dari Alter Ego Esports akan bisa dimakan nanti. Ya. Sementara sekarang Nino tertangkap basah sendirian. Tanpa dia flicker tadi Nino. Akhirnya berhasil di-punish. Tapi seenggaknya untuk base turret untuk Alter Ego ya. Nggak ada satupun yang hilang. Ya masih ada Holy Defense juga memang yang belum tertrigger. Mungkin bisa dipakai sekarang ya. Buat limit. Oh, flicker. Oke, ada shortcut memang sudah dibuka. Pertapura tepat. Berada di dalam area defensif dari Alter Ego. RP-nya down. Menyisakan 2 player saja sejauh ini. Wave Minion sudah akan masuk dan menghujam masuk ke dalam area defensif. Dan juga jantung pertahanan Alter Ego. Woi, gak mau pulang. Mereka gak mau pulang. Mereka coba untuk end game. Yap, tapi setidaknya sekarang Nino sudah kembali. Nino setidaknya bisa membantu Guna untuk bisa mendapatkan defensif yang baik dan juga menghujam dan juga menghalau tim Liquid yang ingin mendapatkan kemenangan. 5 player belum ingin pulang. 5 player masih berada di dalam area pertahanan dari Alter Ego. Mereka mati-matian berusaha untuk bisa mempertahankan. Tapi kalau tersisa sudah menjadi orang terdepan. Bisakah? Sudah langsung dikeluarkan pulang. Bahkan Drat Ghostel-nya. Tapi sekarang Arpi. Mereka gagal. The best jungler. Nah sekarang aku mau nanya nih sama My Kids. Baru nih berarti ada relasinya. Apa Dikit tuh? aja dikit Nepi. Boleh. Kira-kira apakah dengan pindahnya tim Kartis ini malah bikin motivasi dia yang baru gitu loh? Karena kan ada juga loh player dari tim A ke tim B. Dia pindah, ada motivasi baru. Oh karena beda Efek tim. bakar baru gitu kan, bensin baru. Karena Ya. Kartis kan sebelumnya brand. Ya. Terus sekarang waktu itu dia sama Eko terus stay di Liquid. Apakah itu salah satunya kira-kira kalau dari POV player? Kalau dari aku perubahannya karena Hoheb. Orang baru juga kan. Oh. Bukan dari Carl-nya. Bukan cuma Karlnya doang Bukan. ya, tapi the whole team berarti. Ya, semenjak mereka ada Hoheb, apinya membara lagi. Oh, Jadi pengen juara-juara terus gitu loh. Oh, contohnya misalkan aja nih. Misalkan. My Kids gitu kan. Kedatangan orang baru gitu kan nanti di tim. Berarti dapat api baru juga gitu ya? Pasti. Pasti. Kayak pengen tim aku jago nih. Harus bisa nih. Oh. Berarti akan kedatangan orang baru. Enggak dong. Tetap orang lama pemenang. Oke. wis, asik. Wah, keren nih. Tapi sekarang ini ada yang berbeda banget. Sekarang Chusin yang justru ada di perspek dari Alter Ego. Wow. Wah, tapi aku suka sih untuk bentuk banningnya ya. Banningnya bener-bener dari Alter Ego, Baxia, Fredrin, Fredrin, Arlot Arlot lagi kan. Jadi combo Fredrin Arlotnya udah ditutup, tapi dijawab sama Leomord dan Hilda. Jadi emang udah ada gambaran kalau seandainya nanti Alter Ego bawa Assassin, ini pokoknya ditempelin banget nih sama yang namanya Hilda. Oke. Dan sekarang dengan Leomord yang juga udah ditutup. Nah, kalau misalnya dari kemarin ngelihat dari Alter Ego, mereka selalu ngebawain jungler yang berbeda. Kayak Iya. 4 game semuanya beda jungler. Beda jungler ya. Iya, jadi full net nih luas banget dan sekarang Guinevere jungle kah yang bakal dibawain? Tapi reactionnya mending ya kayak gini ya, karena udah tahu nih kalau misalkan lawannya adalah Hilda, jangan bawa Assassin gitu, bawanya Gwyn. Fighter. Fighter aja udah. Oh. Ketemu Hilda sama dengan gak bisa farming. Gak bisa farming, ditemenin farming. Ditemenin, maksudnya Iya. bukan gak bisa. Gak bisa Kayak farming. pacaran gitu, berdua mulu. Iya. Oh, gitu. Kebaca gitu loh Kebaca. arahnya. Yes. Emang harus ngebucin ya. Ya. Nah, tapi ini berarti akan melepaskan potensial untuk munculnya gift yang terbuka? Ini buat ngejawab planning dari Chusin ya. Aku pertama kali lihat God pakai Leomord di Leomord. M7. Wah, wow, Ya juga ya. gila. Oh iya ya. God. Karena kalau kita lihat dari kemarin di Shunshin, Lancelot, itu kan udah kayak jadi pegangan dia banget kan. Ya. Bahkan dia Savage aja pakai Shunshin. Iya bener sih. Jadi satu hal yang berbeda lah ya yang akan dibawakan sekarang. Dan sekarang menutup ke arah Chow. Tapi untuk match-up-nya kan ini dari Cloud juga belum kelihatan ya match-up gold lane-nya. Menutup ke arah Freya itu jadi hal yang perlu dilakukan kah? Atau lepas saja? Kalau dari referensi ya, Iya. aku ngerasa OHEP kayaknya Granger sih. Harus. Oh, Ranger oke. Harit. Granger. Iya, kalau nggak Granger Harit dia biasa ya Aku ngelawannya. nggak pernah lihat Oep pakai Freya soalnya. Ah. Jadi kemungkinan dilepas, nggak mungkin di ban sama Cypher.
Terus kayak kenapa pede banget aku ngomong bawa Marksman, karena Leomord ini kalau lawan Guinevere, Yep. di turtle tuh gampangan Leomord Ya. buat steal turtle-nya. Buat lasit My turtle-nya. scar tells all. Wah, dan- Kemungkinan kanan mau Harit. Kayaknya ya, dengan nge-ban Kara dari Esmeralda, udah kelihatan jelas kalau emang tujuan main itu bakal ke Harit terus nge-purify, tapi di-ban. Konseptor kejeniusan. Iya. Kejeniusan. Lo berarti Menkes juga jenius, kan tadi juga kamu yang bilang. Tapi maksudnya dia sadar, Oh, dia gitu sadar. loh. Dia sadar. Ada apa nih ban Esmeralda? Tujuannya Iya. mau kemana nih? Nah, udah kebaca ya. Udah kebaca. Nah, berarti menyisakan tadi ya potensialnya Granger atau ada potensial lain? Fighter? Enggak ya? Cici mungkin? Oh, Cici Goldmane. Kalau aku tuh kalau lawan Cloud ya, yang di otakku tuh selalu Leslie loh. Leslie. Iya, Leslie. Panggil kakek Brand saja. Panggil kan Jabrans ya. Waduh. Tidak bisa dijawab. Ini yang bakal kita tunggu ya, karena selain dari Granger. Ya, Baru Granger. gawe. Udah, jadi karena Gawe. emang opsinya udah tinggal dikit. Dan karena gak tahu ya, tim PH tuh kayak karena mereka udah saking bonding dan percayanya tuh kayak gini. Jadi Iya. Leomordnya udah pasti turtle gitu kan. Jadi Iya. mereka bawa Granger dan gak takut gitu. Gak Iya. takut counter ditabrak juga. Iya, kalau ditabrak terus sekarang kayak jadi alter egonya harus react dari Leomordnya biar diganggu-gangguin nih pakai apa gitu. Iya. Cuma hari ini mereka bener-bener gak suka sama Sora ya. Aku Lumayan tahu gak terlalu hero-nya Alex. Apa tuh? Gatot. Khaled. Khaled Yuzong. Khaled Beda. Yuzong. Wow. Bentar, ini masalahnya bisa Sora juga di sini berarti ya. Karena ya kalau sama-sama mau pegangin belakang, ada kalau misalkan mau ada damage ya, Ya. kan Sora bisa main Thunder juga sebenarnya. Nah itu makanya, dari tadi belum kelihatan nih untuk Soranya sendiri. Tapi Menkes ngelihat 5 pick dari Alter Ego, ini pick yang oke nggak menurut Menkes? Oke banget. Bisa Oke fight banget sih. turtle juga, bisa Iya, fight kiting turtle juga. Jadi udah kompleks dan komplit Kompleks. ya. Iya, Saling melengkapi. Oh ya, Istilah saling kata. melengkapi. pakai Khalid lagi kan. Wow, Sora Bang Kabe. Nah kan Sora, iya sesuai. Tapi ya, jujur ini balik lagi sih, mereka 2 menit awalnya harus consider, ini bonyokin Sanford dulu boleh sih. Benar. Oke, target ke arah Sanford ya. Ya target aja. Ya mungkin bakal jadi satu chance kemenangan. Jadi prediksi dari Make It Tetap TLPA. tetap LPH karena Ae! modal hoki. Ae! Dan ini dia penentu siapa yang akan mendekati ke arah match point terlebih dahulu di match semifinal lower bracket bersama ketiga casters kita yang akan menemani ada Lim Kojul, Om Wawan dan juga Pak Pulung. Oke, sekarang masuk di game yang ketiga nih. Dari best of 5, rasanya jadi best of 3. Cuma ya hati-hati, karena tim Liquid Filipina selalu bangkit lebih kuat dan lebih kuat lagi. Yep, game yang pertama dimenangkan oleh Alter Ego, game yang kedua dimenangkan oleh tim Liquid Filipina. Let's go, keep support teman-teman. Tetap dukung, tanpa saling menjatuhkan, keep support. Apapun tim andalan kalian masing-masing. Mobile Legends. Lalu kita berikan motivasi-motivasi kata-kata yang indah-indah gitu loh Lim. Itu dia. Tapi sabar sebentar kawan-kawan ya, sebelum kita masuk ke dalam gamenya nih. Ngelihat untuk draftnya, mungkin ini adalah early yang memang bisa diusahakan oleh keduanya Om. Leomord versus Guinevere. Benar, karena seharusnya tadi ya menurutku ada rencana Leomord bisa dipakai oleh Alter Ego. Tapi karena langsung di deny pick juga, Isansinnya memang nggak di skip sama sekali ya. Guinevere memang bisa menjadi salah satu opsi. Ya, Karena ya. special migration, terutama setelah patch yang sekarang ya, itu lebih enak dan juga lebih gampang mainin Guinevere dengan pasifnya yang udah buat ke-trigger. Yap, Iya kan? emang lebih mudah juga sih sekarang. 3 kali stack, angkat orang ke atas. Jadi ngejarnya nggak harus lompat kena kan. Benar, dan aku suka dengan pemilihan Yuchong tadi karena Yuchongnya pasti untuk bisa mengejar biar Granger Oheb-nya ini nggak bebas di belakang sama sekali. Itu dia. Karena kalau Cloud mungkin susah, kalau Granger, wah enak banget dikejar Yuzong kan. Yap, Dash-nya cuman, ya elah Om, Dash-nya Granger tipis banget itu. tipis. Jauhan Dash-nya Kari kayaknya. Karena emang rondonya kan terakhir di nerf kayak gitu kan, range-nya Yap. dikecilin. Yap. Ya, ini dia nih ya, Alter Ego. Kita lihat aja saat lagi ini akan seperti apa lagi pattern permainannya. Ekspektasi begitu banyak sekarang menuju ke Alter Ego. Yap, tim yang memang digadang-gadang dengan kehokian ya. Yap. Oke ya, oke. Tapi akhirnya kita melihat juga Sora yang kebuka nih. Baru kepakai lagi di game yang ketiga. Dan menurutku Sora di sini bisa menjadi kartu kunci untuk tim Liquid. Jadi ya setuju sih, kayak harus ditutup juga biar Soranya nggak terlalu jadi di early terutama ya. Ya, Karena kita tahu bagaimana Stormbind atau jangan Stormbind-nya deh. Heaven's Wrath-nya dia. Itu udah immune, damage gede banget. enak banget ya. Hmm. Wah,
Kalau di tangan yang tepat itu bisa ngejar orang-orang Purif itu Om. Iya. Yang spell-spell Purif, yang dashnya udah kepake. Wah, sampai ujung dikejar dapat itu. Tapi dua yang terakhir tadi berarti setuju semua nih ya? Pipikannya. Iya sih. Antara Khalid dan juga Yuzong. Gua oke sih. Kalau Yuzongnya kok oke, tapi Khalidnya masih tanda tanya. sebenarnya Masih kalau tanda Khalid. tanya. Iya. Oke, kalau begitu teman-teman ini adalah game yang ketiga. Kita akan lihat bersama-sama Alter Ego akankah bisa mendapatkan 1 poin tambahan lagi untuk mereka. Karena pertempuran sudah mulai terjadi. Bahkan satu yang terakhir. JP masih selamat. Itu dia. Adanya Chusin di arah mid lane. Kuatnya memang kayak gitu. Dan wah ini Arfi salah satu hero pegangannya juga kan. Yap, benar-benar mepet terus ya tadi. Berani untuk maju karena memang ada insurance BMI yang ditaruh di belakang. Dan duel Yuzong dan juga Sora nih, ini lumayan menarik untuk kita tunggu. Karena dua-duanya pasti akan mengincar level keempat terlebih dahulu. Sedangkan untuk emblem setnya emblem fighter ya, untuk Cloud seperti biasa. Master Assassin juga. Wah gue suka emblemnya Yasuke Om. Dia pakai temporal, jadi nanti ketika dia udah lompat, ulti, lompatnya tuh nggak lama ada lagi Om. Apalagi dia mainin pasifnya pasti jago kan. Biar lebih cepat lagi cooldownnya. Yap, bisa lompat double-double ya. Bahkan untuk shoes-nya pun Magic Shoes langsung 10% cooldown reduction. Lebih mempercepat lagi untuk penggunaan dari Special Migration ya. Yap. Ya, tapi sejauh ini JP dengan Hilda nih, salah satu hero pegangan untuk JP. Memang diadu berarti ini Hilda versus si Khalid. Dari damage sebenarnya di awal bakal so-so lah ya Om ya. Yang satu Desert Tornado, yang satunya lagi juga memang damage udah sakit. Cuma nanti bedanya nih ketika level 4 mungkin dari Alek ini ada efek sisi yang benar-benar bisa dikasih ke rame. Sementara JP-nya single. Ini dia, ada beberapa pergerakan dari seperti di bagian bawah dan terlihat Sora yang menjadi korban dia pertama Alter Ego. Tapi mereka sudah mendapatkan sebuah balasan lagi yang dilakukan dari Yasuke. Menjadi korban pula untuk kali ini. Walaupun sekarang Nino mencoba untuk bisa membalaskan lagi apapun yang sudah dilakukan oleh beberapa player memiliki adalah tim Liquid Philippines. Tapi Purple Buff menjadi tujuan mereka sekarang ataupun Sanji yang memang tepat berada di dalam area tersebut. Wow, performa yang sebenarnya cukup disayangkan ya. Karena tadi Alter Ego mereka kehilangan sosok jungle di saat Turtle muncul Om. Ya, jadi gak bisa langsung ya buat setup buat turtle-nya juga. Dan ya, Yasuke memang gak bisa bereaksi sama sekali karena ada mini stun. Jadi langsung tereksekusi juga dan kali ini turtle-nya sudah mulai akan coba untuk diadu juga bagi masing-masing tim. Oke, sementara itu sekarang pertempurannya akan seperti apa lagi? Coba lihat Alek di bagian belakang langsung saya nge-zone ke arah dua player dan itu dia real one manipulation yang tidak lama saja umurnya. Dan pertempuran kembali terpecah. Bahkan ada sebuah lompat tapi Yasuke kembali menjadi korban menyisakan 3 player saja untuk Alter Ego. Sedikit lagi turtle-nya menjadi milik dari tim Liquid Philippines. Dan ada blazing dot tadi dari pergerakan Arfi yang memang belum tepat. Namun untuk sekarang Regis tetap dikeluarkan. Masih ada kesempatan, bahkan untuk quicksand guard-nya membuat Alek masih bisa selamat. Wow, quicksand guard tadi sebentar doang sebenarnya untuk ngisi sedikit darahnya dan langsung kabur lagi. Recharge pasifnya juga. Arfi yang datang ke arah mid tadi cukup mengagetkan tapi bottom lane. Oke, ada serangan lagi tiba-tiba mendadak langsung dibalikin. Nino dipuji tidak terbang di hujan-hujan. Jangan dulu Bang, lihat ini 1 lawan 2 rata Bang. Iya, Wah, memaksimalkan pasifnya Om. luar biasa untuk Nino pastinya. Dan gagal untuk ganking tadi berarti kerugian untuk tim Liquid juga. Dan ada sedikit minion ya yang tadi sempat didapatkan juga untuk Arfi. Hingga ya kalau kita bisa melihat potensinya dari goalnya tipis-tipis pegang dengan Arfi. Tapi untuk long term team fight-nya nih, tim Liquid. Oke, reroll manipulation dikeluarkan kembali. Tapi sekarang Sanjinya dalam keadaan sangat tidak baik sendiri. Tapi tersisa, hehe. Mau kabur ke arah mana? Flicker langsung terlihat. Sementara sekarang Ijume mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dari satu Dead Sonata. Tadi langsung dikeluarkan bahkan di bagian belakang. Coba lihat JP-nya mengejar. Ada damage yang memang diantarkan. Tapi baru sampai lari memang kuat. Pergerakan JP pun langsung berkilau. Namun di depan berbeda. Ada Sunpot yang mulai mendekat. Wow, itu dia pengejaran berlanjut. Yang dimana dibuka sama Alter Ego, dibalikin sama Liquid. Dan itu works. Sementara di bagian bawah, memang kayaknya nggak sempat join juga dari Nino. Seenggaknya dia dapetin plating yang banyak banget. Yap, maksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan juga. Tapi purple buff terambil ternyata. Didapatkan oleh Cartezy ya. Dan kita sudah melihat adanya item-item yang sudah mulai selesai juga. Mungkin DHS untuk Arfi dan ada glowing. Selesai untuk Sanji juga. Tapi bottom ini seru banget. Karena ya kita bisa bilang bahwa Nino ini pegang peranan yang sangat penting sekarang untuk Alter Ego. Wih, Arfi. Karena sekarang Arfi sedikit lagi tersisa. Bakal Kaltu sih dengan kuda Barbie yang sudah langsung dikeluarkan. Selesai kali ini Arfi. Tapi flickernya kebuang tadi. Sayang juga tadi flickernya. Menurut gue udah gak bisa selamat lagi. Tapi di sisi lain Turtle langsung di setup. Cartezy dilamain. Yap. Sekarang Kaltu sih mendapatkan bala bantuan ataupun
yang cukup terlihat dari jauh, namun sekarang dari Yazuke-nya berhasil ngedapetin ke arah Turtle. Aman ya. Gak ada gangguan tadi. Memang konsep dari Liquid dia coba untuk nuker sih. Ketika Kaltizinya udah naik ke atas, berarti Turtle-nya akan dilepas dulu. Sementara sekarang Wah, dipanggil lagi dong kuda barbelnya, langsung diajar lagi deh. Yazuke down. Yazuke Leomord. down. Iya. Di awal. Ini dia Leomord yang memang sudah dapat keunggulan tipis ya. Atau bahkan bisa dibilang jauh sekarang. Karena setiap kali kita melihat adanya Phantom Steed yang dipakai, selalu ada korban juga yang jatuh. Yap, sementara sekarang Blazing Duet masih dikeluarkan begitu saja. Dan Arpi setidaknya masih bisa menghalau bagaimana pergerakan dua player dari tim Liquid. Ini kelihatan goldnya nggak jauh tapi temponya kayak di Liquid banget gitu Om. Ya, setiap kali ada Phantom Steed dia langsung dibuka, ditabrak juga. Mungkin informasi yang bisa masuk dari JP lebih maksimal untuk dimainkan oleh tim Liquid. Melihat dari item ya masih War X loh padahal. War X tapi itu dia dengan tambahan dari atribut-atribut yang bisa dipakai ketika naik ke atas barbel. Ya, ini kuat banget ya. Yap. Strong banget dan dia selalu jadi follow up damage-nya JP. JP yang mukulin sampai setengah. Udah, abis itu tabrak kuda. Yap. Ada perbedaan level yang mencolok juga dari masing-masing jungler loh. Level 7 dan level 10. Ya, karena Yazuke lebih ke support kan jatuhnya. Lebih mengandalkan Violet Requiem-nya dan yang lainnya akan bantu untuk bisa memberikan damage. Yap. Nah, kombonya enak sih sebenarnya sama Hijume kan ada knock up. Ada Nino juga kalau Furious Death-nya kena knock up. Yap. Enak lah kombonya. Tapi itu dia harus nyerahin badannya juga. Sedangkan diinjak dengan kuda itu kan damage-nya lumayan berasa banget. Benar. Dan juga area nih untuk damage yang diberikan dari Leomord. Sehingga sebentar waktu tempo mungkin pelan. Tapi ini pun karena dari tim Liquid yang ingin temponya pelan. Farming kayak gini enak di Marksman nih dua-duanya lah ya bisa dibilang. Oheb dan juga Arki. Genius One. Item pertamanya. Oke. Waduh. Blazing Duet udah dikeluarkan kembali. Dengan HP yang semakin bertambah. Akankah kali ini Arfi bisa bertahan bisa terakhir? Nice. Masih bisa selamat. Dan gak mau dikomit tadi ya sama Alek ya. Walaupun stunnya connect. Hijume kali ini datang. JB. Oke, JP akankah tertangkap basah? Harusnya bisa tertangkap. Tapi di start tornado belum ada Alek. Masih melihat dari kejauhan dan mereka memilih untuk tidak mau melanjutkan. Gak cukup damage-nya di sisi lain. Turtle didapatkan oleh tim Liquid Filipin. Nino nggak bisa tadi untuk ngebuka setup sendirian. Ya butuh bantuan. Nah ini kalau dari Alter Ego Esports, dari draftnya mereka butuh tukang pukul di belakangnya. Dan kalau cuma jalan satu-satu pastinya lawan akan bisa kabur juga kan seperti kita lihat mungkin di atas tadi. Bagaimana Hilda dari JP sangat susah untuk bisa di shot. Sedangkan ya tim Liquid mereka bebas untuk bisa bergerak karena mereka punya single source damage yang besar. Buset, mereka cukup berani. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa play. Tapi itu Blazing Duet. Ohebnya berhasil diamankan bahkan reward manipulation tadi. Dicuekin begitu saja. Belakang. Untuk sekarang pergerakan dari Nino langsung masuk dan juga menghujam ke dalam area defense yang dimiliki oleh pemain dari Filipina. Namun itu poin berbeda. Skill lebih tersisa. Kaltizi memiliki spell back begitu tinggi. Ada pergerakan dari Nino mencoba untuk bisa maju ke area depan memberikan sebuah perlawanan. Tapi masih ada 3 player yang dimiliki oleh pemain dari Liquid Filipina. Nino harus mundur, Nino harus kabur, Nino harus bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Kali ini Alter Ego ter-wipe out. Itu dia, diratakan tadi di bagian top lane. Liquid mengamuk. Karena memang tim fight satu persatu yang diinginkan sama Liquid berjalan maksimal. Yap, dan Kartisi dia motong di bagian belakang dan dapetin intisari dari pemberi damage dari Alter Ego Esports. Mainin di belakang, mainin barbelnya Phantom Steed bahkan bisa dipakai 2 kali loh. Keunggulan Leomord. Semakin besar pastinya lebih cepat juga cooldown untuk bisa memanggil barbel. Wah iya 20% ya cooldown sama purple buff tadi jadi lumayan untuk kudanya. Cuma memang nggak boleh sampai kepancing sih. Kalau RV-nya udah Blazing Duet ke depan, balik ke BMI di situ udah pasti tunggu. Yap, banyak ya untuk tim Liquid juga. Tapi untuk setupnya sekarang lumayan patah Alter Ego Esports. Mereka tidak bisa mengenalkan Yasuke seperti game yang pertama misalnya Joy-nya jadi bisa menyerang sendirian di belakang. Ini Yasuke butuh support, nggak bisa sendirian. Damage ya. Oke, langsung diajar begitu saja. Reward manipulation. Cukup, apakah Nino akan landing di tersebut dan di bagian belakang. Mendadak mereka melakukan sebuah setup. Mereka bersedia langsung ke arah beberapa player dimiliki oleh tim Liquid Filipina. Menjadikan mereka mendapatkan ke arah beberapa player dan untuk sekarang. Sendirian saja Kaltesi mereka bisa tapi Kaltesi masih memberikan perlawanan begitu mengerikan. Sedikit lagi Kaltesi. And finally, Kaltesi down. Tapi wipeout dibalas, wipeout Alter Ego. Mereka nggak tinggal diam. Dengan tumbangnya mereka tadi, ratanya mereka dibalaskan juga Om. Oke, masih ada pukulan tambahan juga dan itu dia kita melihat kerjasama yang akhirnya bisa dibangun oleh Alter Ego Esports. Sebuah special migration Violet Requiem tadi yang berhasil menembakkan Sunfall terlebih dahulu. Mereka menang jumlah.
Dan akhirnya mereka bisa langsung menabrak ke belakang meskipun masih tetap dengan konteks di mana Kartizi tetap menjadi bayang-bayang hantu yang paling mengerikan. Ini darahnya udah sekarat loh padahal. Ya, tapi dia selalu masuk di timing yang tepat loh. Semua skill habis, dia dive in dengan Phantom State. Gara-gara killing spree tadi dia masih bisa selamat dikit. Yap. Sementara dari Networknya sendiri goldnya langsung dipersempit lagi oleh Alter Ego. Mereka mencoba untuk bisa mengejar habis-habisan. Dengan segala kekuatan dan juga doa-doa dari orang di luar sana nih ya. Alter Ego menyerap semua energi tersebut. Wih, dikudain. Mau ngejar ke arah Hijume tadi. Ada Barbell yang sudah terlihat. Ya, sudah terpakai ya, tapi jangan sampai salah hitung karena itu cooldownnya cepat juga. Tidak akan lama untuk kembali bisa memanggil Barbell. Tapi sementara memang Alter Ego, mereka bisa coba untuk mempercepat Lord ini kalau mereka mau. Mereka bisa pegang seenggaknya. Yep. Dengan Arvi kan yang adanya basic attack life steal. Yap. Hobbit. Sementara sekarang Barbell dipanggil kembali dan siap untuk bisa melakukan sebuah team fight di tempat yang berbeda. Ada satu orang berhasil didapatkan, sementara sekarang JP-nya pun langsung down. Namun di bagian belakang, Sunportnya satu yang terakhir, Sunportnya masih bisa memberikan perlawanan sedikit lebih tersisa. Sunportnya mungkin memang hilang, tapi Arvi di tempat yang lain menjadi korban juga. Kembali menyisakan Nino sendirian, tapi masih ada Sanji juga yang memantau dari kejauhan. 3 player dari Liquid Filipina yang begitu kuat, begitu sulit untuk ditaklukkan. Lagi-lagi wipe out. Tapi sekarang bedanya ada Lord yang langsung di setup, bisa dibilang free juga untuk tim Liquid Filipina. Team fight yang terbagi dua tadi menjadi masalah untuk Alter Ego. Ya, lagi-lagi kita melihat adanya 2 team fight dan duanya yang berhasil dimenangkan oleh tim Liquid. Kartizi ini selalu bisa ke-deliver apa yang diinginkan tanpa bisa dihentikan. Sedangkan untuk tim fight yang berbeda. Arvi, waduh Arvi bisa ke Arvi yang bertahan satu terakhir. Golden Sea, shutdown. Sama-sama tumbang. Tapi dengan kondisi Lord yang memang tadi respon time udah dikalkulasi, harusnya masih aman. Kaltizinya nanti akan bisa nyusul juga walaupun sedikit terlambat. Tapi Arvi tumbang lagi Om. Ya, tapi minimal ada pertukaran lah ya. Kartizi ini yang bener-bener akhirnya bounty-nya juga pecah dan jatuh ke tangan Arvi. Jadi ini wajib untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Alter Ego Esports meskipun memang masih bisa menyusul nanti untuk Kartizi. Entah itu mereka mau coba untuk potong di depan, coba untuk pick off, atau mereka defend aja di belakang. Ini dikit lagi WWN-nya jadi nih Arvi nih. Ya, tapi masalahnya high ground defense dulu nih. Soalnya mereka punya PR kan, ada Lord yang harus mereka clear. Oh, Winter, oke lah. Winter dari Yasuke juga ini bisa jadi pembeda nih. Setupnya nggak bakal bisa di-cancel. Seenggaknya kalau yang sebelumnya memang immune, cuman dipukulin kan sampai sakarat akhirnya. Sekarang udah nggak bisa, Winter ini bisa jadi jawaban juga. Oke, dan Lordnya masih ada untuk di bagian bawah. Dari bagian atas masih sama-sama screening juga. Terus ini Lord yang bisa di-clear oleh Alter Ego Esports tanpa masalah sama sekali. Ada Yasuke masih gagal, Yasuke. Mau fight? Yasuke terhambat pergerakannya, Yasuke masih bisa selamat. 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Gak memiliki defense ataupun HP yang cukup barusan. Wah, itu thank you untuk temporal rain loh. Oh, di belakang Alek, dia buying time. Waduh, Alek ya, Alek dikejar habis-habisan Alek. Raging Sandstorm semuanya dikeluarkan, Gunnar bisa menyelamatkan diri. Alek yang pun masih bisa kabur. Alek mencoba nge-buying time, tapi begitu banyak bisa mengejar Alek. Alek, ini dia Lionel Alek, Cristiano Alek, tapi masih gagal. Wah, space aja sih tadi, dia coba ngasih space sebanyak-banyaknya. Tapi hati-hati nih Liquid, gak kendor loh, di zoning lagi. Yap, di bagian bawah ada sebuah pertempuran lagi yang tercipta. Dengan Sunford dan juga JP, mereka bekerja sama guna untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dimiliki oleh Alter Ego, tapi Arvi-nya down, Arvi-nya menghilang, menjadi sebuah kerugian kali ini untuk Alter Ego. Wow, ini nggak bagus, ini nggak baik untuk Alter Ego karena tanpa Lord mid-nya cuma untuk dibongkar. Yap, mid-nya akan langsung diajar habis-habisan. Tim Liquid Filipina, mereka memiliki kesempatan yang begitu besar untuk bisa menutup game ini, tapi Alter Ego mereka juga tidak menyerah. Alter Ego masih berusaha untuk bisa mempertahankan area defensif terakhirnya dengan segala kekuatan yang mereka miliki. 5 player kembali masuk dan juga melihat bagaimana defensif Alter Ego. Wow, 2 Bestara ternyata menjadi bayaran yang sangat-sangat mahal, tapi seenggaknya masih bisa bertahan dong. Ya bertahan tapi sampai kapan ya, karena Lordnya juga sudah mulai spawn kembali. Dan tim Liquid, mereka selalu bisa memaksimalkan apa yang mereka dapatkan juga. Lihat bagaimana Kartizi dengan Phantom State, dengan Barbell-nya. Itu selalu dipakai dan bahkan selalu dipergunakan kapanpun. Kayak pas banget gitu loh Om. Yap, selalu ready gitu loh. Dan cooldown-nya cepet banget. Kalau ada yang sekarang tuh kayak ada aja itu kuda, ready terus. Dan itu kita belum bahas soal Sunford. Yap, masih Yang ada selalu Sunford. bisa ngebuka dengan sangat baik tadi. Oke, ini dia untuk perebutan di Lord sekarang. Oke. Power kiting, bicara soal power kiting sama-sama punya. Yap.
Sementara itu Lordnya. Lordnya akan menjadi milik siapa? Lordnya berhasil langsung diamankan. Dan sekarang pertempuran kembali terpecah. Ada Blazing Delay udah langsung dikuangkan pula. Tapi seperti itu kali ini ada perlawanan yang begitu besar yang langsung dilakukan oleh pemain-pemain dari Liga Filipina. Di mana Arvinya pun langsung panggilnya dan sangat cepat. Counter-nya down tapi Aleknya pun langsung lejam. Sementara Oheb di bagian belakang. Ohebnya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Tapi Oheb berhasil langsung dihilangkan oleh Hijume. Hanya saja ini semua belum berakhir di mana Hijume masih dikejar-kejar oleh JP. Dan juga Sanford yang melihat dari kejauhan. Hijume mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play lagi. Untuk sekarang dia gagal. Masih ada Nino sendirian. Akankah Nino sanggup? Gak bisa sepertinya kali ini Black Dragon Form. Lihat coba defense mati-matian. Oke, ini dia Black Dragon Form langsung saja akankah dirinya bisa mempertekan Dino. Dino pun tidak sanggup. 2-1 kali ini. Komentar lagi ya. Enggak, coba M series mana yang ada cloudnya? Iya, selalu. Cloudnya, sorry, cownya. Oh, cowok juga iya sih. Benar sih, benar. Dari zaman Bile juga. Zaman Donkey, Iya. zaman M1, cuman Ipos. Itu keluar tuh. Keluar lagi dari sini. Keluar lagi tuh. Setelah kemarin sama Luminer. Iya, kalau kemarin udah bawa teman-teman Ivo sih masih ya. Iya, masih. Oke, sekarang kita bakal fokus ke dalam drafting phase terlebih dahulu karena kita punya misi nih untuk Menuju juara. Menuju juara, Menuju juara. melihat Alter Ego menangin satu game dulu deh minimal ya, ngebawa kita ke dalam game yang kelima. Dan untuk sejauh ini banning yang dibawakan sama Alter Ego ini cukup mirip. Mereka masih nge-ban Arlord, Fredrin dan juga Baxia sama seperti game sebelumnya. Ini dia, langsung dijawab ya. Daripada kasih ke Karntizi, ambil Lagi dan nomornya. lagi ya. Iya. Aku- Coach Saver. Coach Saver. Tapi ini keputusan tepat menurutku. Karena kalau dikasih secara cuma-cuma nggak ada trade-nya kan agak repot juga. Mendingan ambil Leomord-nya, Heeh. biarkan tim Liquid yang berpikir, coba pakai apa ya Leomord-nya ya? Aku mikirnya di sini YV sama Yuzong. EV Yuzong Ya, buat tim Liquid. buat tim Liquid. Atau enggak Claude Yuzong lagi. Oh, udah Yuzong. Oh, Cloud iya juga ya. Cloud Leomord imbang banget loh tadi kan Bang, early-nya Itu kuat. karena snowball Karena dari snowball. God doang. Nah makanya karena Leomord-nya jadi menang turtle, Cloud-nya jadi menang angkat juga golnya. Wow, Claude Kalea, Bang Gabe. Gimana nih? Kalau udah kalian sih berarti malah tim Liquidnya mau main pick off ya. Main pick up antara Lunok Berarti ya iya antara Lunox atau mereka akan main mid burst kayak Varsha gitu. bisa. Karena kalau kayak Eve, Aleknya kan jadinya kaliannya jadi nggak maksimal. Nah, ini Gitu. kalau ada Mas Ade ini udah bakar mulut. Makar mulut. Mulutnya dibaca. Oh, dibaca. Nah, Varsha-nya Kira-kira diambil kan. ngomong apa? Iya, jadi Varsha-nya diambil biar nggak diambil sama tim Liquid. Benar. Lagi-lagi kejeniusan Save. Lagi dan lagi ya. Ini balik ya? Aku lihat. Iya. Gak apa-apa Tapi- perang aja. Balik ke tangan Arvi kan, maksudnya Balik. ini juga jadi Arvi. satu sampel kemenangan tadi yang bisa kita lihat. Dan ya yang aku salut tuh Yasuke beda lagi semua hero-nya. Jangan kalian dibawain sampai sekarang. Itulah kekuatan dari anak-anak muda sekarang kayaknya My Kids ya. Jam terbang. Jam terbang sama ini sih, sama pulih hero. Full hero-nya luas Apalagi banget. dia dari MDL Global Band juga kan. Nah, itu. Jadi dia Oh, ngerasain. My Kids bener, pulih hero-nya bener, luas bener. tau. Iya ya, Aku cuman bisa Suyo. Itu mah kata orang. itu kata orang. Yang pas dilihat kan ada Baxianya juga. Emang merendah untuk meroket aja ini make it sih. Luoi Bang Gabe. Waduh. Gimana? Oh iya, oh tapi fine Lagi sih dan kayaknya. lagi. Ya kan? Luoi. Landingnya nggak yang benar-benar superior kayak tadi kan? Iya benar. Karena ya kalau kita lihat sekarang bedanya lawannya Parsha, jadi Parsha bisa outrange si Luoi-nya. Luoi benar. Jadi nanti di team fight Luoi-nya bisa diganggu-gangguin lah, targetin lah. Ya. Oke, Yuraina sekarang udah ditutup ya untuk satu power XP lane yang biasanya udah kita lihat dan Alter Ego. Nih tipikal jungler seperti apa yang harus mereka eliminasi? Luoi. Tapi nggak mungkin soalnya scaling. Oke, Kalau aku mikir Akai. Akai. Akai soalnya nyusahin Isuncin. banget Satu buat Isuncin. oh lebih ke ini ya. Atau enggak Jaga Leomord Guinevere. ya Guinevere juga Guinevere boleh. combo sama Kalia soalnya. Oh. Kalau aku mikirnya gini, kenapa ke arah Akai? ya, Jadi pas Leomordnya buka kuda, geser keluar. puter aja. Wow, Puter iya itu juga. bete bisa. banget. Ah capek ah. Sampai kudanya Pergi lari aja. gitu kan. Udah. Dan kemarin udah sempat kita lihat ya sampel Leomord ketemu Aka itu udah. Iya, Udah udah sempat ada. kita saksikan juga. Tapi kalau Dari misalnya matchnya Aurora PH sama, SRQ. ya bener-bener, dan ini satu pilihan terakhir dari segi banning, tim Liquid masih mau fokus ke arah XP lane. Bisa jadi? Boleh sih. Bisa jadi sih. Ya karena mau dihabisin aja Gatot. ya, hero-heronya, tapi Gatot ternyata. Kira buat untuk- tim fight gede sih Bang. Iya, Gabe. untuk Revitalisnya. Untuk Uranus juga kayaknya buat tujuan biar cloud-nya tuh nggak kesusahan lah mid Oh, game-nya. ini nih, ada meme-nya. To do list Kit Bomba udah, tinggal Sanford, Kram sama Edward. Wah, Wah,
To-do listnya AE nih berarti ya? Nino nih. Nino nih, khusus Nino. Gak apa-apa, aku percaya Bang Nino. Bisa lah ya. Bisa. Satu-satu. Bisa. Harus pelan-pelan sih, Terus Bang. step by step ya. Nah, Yuzong ditutup sekarang. Aku malah mikirnya tim Liquid bakal bawa yang kayak Terisla gitu ya. Buat tim fight. Oh iya, buat kuatin tim fight-nya kan. Karena udah ada Leomord sama Freya juga Freya. yang dua-duanya bisa dihalau dengan penalty zone. Dan nanti dalam tim fight besarnya udah pasti bakal ngeenakin Cloud. Ketika emang udah mid game, late game gitu, Terisanya main cover aja jadinya. Karena Leomord dan Freya-nya pasti bakal nyamperin duluan. Oke. Ini yang masih akan kita Cici. saksikan karena Cici yang ternyata muncul. Bisa ke arah Akai. Bang Gabe. Akai sih kalau iya, kalau kayak gini Aku mikirnya loh. Akai juga kayak Bang Gabe. Soalnya udah Cici. Iya. XP-nya damage. Sayang banget kalau ke barat. Kalau ke Kalau- barat cuma dipukulin doang. Kalah aja. Iya, kalah aja. Kalau ke barat kalah aja. Tapi goat Bang Gabe. Oh Beda. iya bener sih. Cuma tetap aja Tetep dipukulin aja Freya, susah ditetes banget. Parsi susah soalnya, bener. Barat kuning. Kalau kata orang-orang aku. Gara-gara aku sering pakai jaket kuning. Oh gitu. Oh. Baras kuning. Ganteng banget Alex. Barat yang Dino tuh. Barat yang Dino tuh. Barat Splapi yang gasing. Iya bener, Barat Smuter. Karena Sora. sekarang kalau nggak kena kuliahnya lebih enak. Sora. Hylos paling. Ya, pokoknya badan boleh sih. Dan Hylos. Buat ngejar juga kan jadinya. Hylos. Wah. Buat Bener tim dia, fight lama Kak. Sama Oh. spellnya dia juga Revitalisol. Dan klasik AE ya, jadi emang damage-nya cuma ada di mid lane untuk jarak. Dan sisanya adalah team fight, perang Team fight. pokoknya di tengah-tengah. Ini sekali Akai. Akai ya emang udah sempat kepredik juga sama kita, udah kebaca arahnya. Oke. Tapi untuk sekarang kayaknya early game harusnya udah belajar Harus. biar mereka lebih nyalain temponya duluan di Ini turtle. last chance mereka juga. Nah, Iya. make it last statement buat alter ego yang semoga nggak jadi last ya. Udah, let's go. Mentalitas berbicara di sini. Dari Bang KB. Oh, kalau aku mau game 5 tenang aja. Oke. Game 5. Game 5. Game 5 ya, santai Ya. ya kita ya. Oke, kalau gitu kita akan menyaksikan ini dia match point di tangan tim Liquid. Namun mampukah Alter Ego mempertahankan kehokian mereka bersama Om Wawa, Lim Kocil dan juga Pak Pulu. Oke, satu game lagi untuk Liquid Filipin. Dan untuk Alter Ego mereka harus mengejar 2 game. Mentalitas yang berbicara, gua suka tadi dari My Kids. Yap, mentalitas yang harus mereka 5 bangun seconds till the enemy dan reaches harus the mereka battlefield. maksimalkan karena Smash them. ini bisa jadi menjadi asa yang terakhir tapi bisa jadi ada perpanjangan juga. So let's see perjuangan dari Alter Ego Welcome to dan semoga Mobile mereka bisa Legends. membawakan yang terbaik untuk di game yang keempat sekarang. Yep. 2 sama terlebih dahulu mungkin itu. Secara personally itu yang gue harapkan, Lim. Oke. 2 sama dulu. Oke. Let's go. Tapi kembali sekali lagi. Kita semua butuh semangat jadi Teddy Sidor Sedayan, mana suaranya? Masih ramai. Oke, itu dia Semar untuk perjuangan yang memang sudah terjadi Land of Down. Terutama untuk mungkin Alter Ego di hari ini. Oke. Nih, Nino dalam ancaman begitu nyata. Tapi untuk lihat pergerakan Alter Ego ya, mereka seakan nggak ada takutnya sama sekali sih. Di early mereka masih tahu nih power dari hero-nya masing-masing. Main galak juga, walaupun Liquid nggak kalah galak kok. Yep. Ini Liquid mereka bakal maksimalin Loi ya, yang sangat pede juga. Diambil di pilihan yang ketiga dan melihat memang banyaknya hero fighter atau hero dekat dari Alter Ego. Ini lebih maksimal lagi nanti untuk rotation dan dispersion yang bakal diberikan dari Loi. Belum lagi teleport kan. Yep. Teleport yang nanti ke belakang. Wah, Oke. banget. RP cukup agresif kali ini. Ya, ini harus banget sih untuk artinya agresif ya, karena kita tahu bagaimana dengan kehadiran dari Akai untuk adu objektifnya nih yang ditakutkan, kita dipegang dengan tim Liquid. Dengan heavy spin, ngejauhin aja semuanya, atau bahkan ngebayang time sehingga OHEP jadi dengan Cloud. Dilepas juga nih. Sebentar lagi akan kita lihat juga, karena tim fight-nya harusnya akan diusahakan dari keduanya. Gak boleh sampai dilepas banget ya untuk turtle yang pertama, expanding river juga. Gold lane-nya bisa join, tipikal dari Arvi lihat, dia akan cut di belakangnya dan join di turtle yang pertama. Yep, yang gue lihat adalah dari tim Liquid Filipina nih kayak ada aja jawabannya gitu loh. Yep. Orang ambil apa, mereka ambil apa. Selalu ya, Iya. selalu punya backup plan, mau A, B, C-nya ketutup, sampai Z-nya ada tuh dia. Lalu punya. Oh,
Oke, untuk sekarang terlihat ada 3 player mendadak ada di bagian atas. Sementara itu barusan ada kuda barbie langsung dipanggil begitu saja. Kaltusi langsung diusir, langsung aja dihajar habis-habisan. Nepis dikeluarkan sampai terakhir. Dan first blood kali ini menjadi milik dari Alter Ego di mana ada satu tambahan lagi. Arpi jauh banget join ke area atas. 3 player dari Liquid Filipin dihujam dengan jutaan damage yang begitu mengerikan. Tabrak gaming, itulah yang dilakukan oleh Alter Ego tadi. Tarot pun gak bisa memberhentikan mereka. Sekarang Turtle bisa didapatkan secara free. Yap, Alter Ego mereka juga bermain dengan waktu sebenarnya karena mereka harus membuat agar Cloud-nya nggak terlalu cepat jadi. Jangan sampai ada koneksi antara Loi dan juga Cloud yang bisa memainkan lane jauh. Ya mungkin tadi ada heavy spin Om, tapi mereka lupa immune dari Nino tadi Om. Ya, itu di Heaven's Right ya. Yang dipakai dari Sora juga sehingga membuat Nino bisa masuk dan nge-deliver damage yang cukup besar. Kita lihat tadi. Bahwa masih cukup damai antara fighter versus marksman. Dari build itemnya juga ya masih standar ya, untuk pitnya akan pas menuju Glowing One. Oke, langsung dibanti begitu saja. Dan Hyla sepertinya akan tertangkap basah. Dan di tempat yang lain ada Sanford yang menjadi korban juga dari Nino. Solo kill. Kalau kill harusnya. Ya, kill. Ultimate Yasuke masih ada dan sekarang baru dibuka. Ini dia kuda berpihak langsung dipanggil begitu saja. Mau pergi ke mana? Akai diusir jauh ke belakang. Dan ada remnya sekarang karena Yasuke juga tahu walaupun tadi dia punya retribution, orange-nya ada. Kalau dia tadi paksa, mungkin langsung dijepit juga dari segala arah. Makanya milih untuk mundur. Lumayan sih untuk early-nya ini Om. Yap, ini bukan lumayan lagi. Federal Strike satu terakhir. Gagal. Sementara itu ada Wings Spywing dikeluarkan. Menyelamatkan diri dan juga Purify tadi. Yap, sebuah Purify yang memang tertrigger juga. But it's okay selama gak ada pick off ya yang bisa didapatkan dengan tim Liquid. Jadi sejauh ini memang tim Liquid mereka cukup terdesak. Menurutku di sini dari tim Liquid juga mereka tidak punya early game yang memadai. Beda dengan Alter Ego Esports, mereka sudah aktif di level yang keempat, mereka bisa main tabrak juga selama tidak adanya misposisi. Karena berhadapan dengan Akai yang bisa merubah posisi lawan. Banget ya. Kayak match-up-nya unggul banget sebenarnya atas Cloud. Kalau dia pakai emblem factor pun tetap bonyok sih. Karena ya factor lawan factor jatuhnya. Yap, ya buat first item War X rating juga didapatkan oleh si RV. Yap, Federal Strike. Usir kali ini Oheb. Terancam terus-terusan. Yep. Jungle bahkan udah dilakukan juga. Alter Ego mereka tahu potensi keunggulan mereka di awal. Langsung tabrak Oheb. Hampir saja Oheb. Namun sekarang wave ini akan masuk. Akan seperti apa? Blazing 2 dikeluarkan dan Oheb masih bisa mempertahankan satu tertarik yang ada di bagian bawah. Dan Oheb langsung dihajar walaupun mereka harus bertukar nyawa. Namun di depannya berbeda. Coba lihat di area Dino jadi kerusuhan. Satu terakhirnya. Kaltesi masih bertahan tapi dipaksakan Kaltesi menolak untuk tumbang. Di barusan ada Penjar sampai pada keluarga pula oleh Cici Sanford. 3 player tumbang. Oh sayang Dari banget. Alter Ego. Sayang banget. Temponya jadi patah. Tadi mereka udah pegang dengan tukernya di bawah tadi menurutku masih fine. Tapi di arah mid lane itu hanya kerugian untuk Alter Ego. Yap, mereka akhirnya tidak bisa untuk melakukan setup di Turtle dulu. Tapi ya minimal ada pressure lah untuk Oheb biar tidak cepat jadi ya. Lihat. Wah Dia dari dihajar RV. lagi dong. Oke, Oheb. Salah kill from Arby. Itu dia match up unggul yang dimanfaatkan habis-habisan tapi di sisi lain Turtle. Yap, sendirian saja Kaltesi dikeroyok. Ada satu lagi Glorious Power Well dikeluarkan dan itu dia heavy spin. Satu objek utama tadi yang memang harus dipaksakan keluar di Kaltesi dan pada berbeda. Hijume masuk terlalu dalam kah? Hijume terlalu berani bahkan khusus sekarang ada Alek langsung ke badan begitu saja mereka bertiga langsung keroyok ke arah Cici dan Sanford down. Sanford tumbang. Sekarang gold diungguli oleh Alter Ego 2000 gold. Memang bukan angka yang terlalu tinggi untuk di awal. Tapi seenggaknya dengan tank jungle di posisi lawan. Mereka lagi punya momentum. Oh, ada solo kill lagi kan? Kembali Arby. Yap. Mencoba bagaimana peruntungan dan mencoba bagaimana kehokiannya. Mencoba untuk bisa menumbangkan karena satu alternatif yang ada di bagian bawah. Dan hanya bisa dilihat dari kejauhan. Ya minimal ada pressure ya ini untuk agar Oheb tidak jadi. Kita melihat ada perbedaan level juga di bawah sana. 1,5 level itulah yang terjadi. Dan memang sudah dipegang dengan RV. Which is sangat-sangat bagus kalau dia sudah mendapatkan item yang kedua. Dan sudah ternyata War X Corrosion. Ini RV juga sudah mulai aktif. Dapetin Alter Bottom Turret. Dia akan bisa join juga. Dan ini berarti untuk tim fightnya tim Liquid mereka masih belum ready. Mungkin secara item ataupun dengan secara level. 1.500 loh ini beda di gold lane ya. Ini lumayan jauh nih setengah item berarti. Yap. Dan hati-hati di item ketiganya Freya dia ya kalau Cloud Trinity, kalau Freya memang bukan attack speed Trinity dia tapi sakit juga di item 3-nya dia. Dia bisa nge-dive langsung. Ini mereka temponya udah bagus, tinggal flow-nya aja untuk area dari turret-turretnya aja nih Om. Ya dijaga.
Oke, sebenarnya Hijume. Ada Satu hit. pergerakan dilakukan oleh Ohep, masih gagal. Dan ada satu flicker tadi sudah terdengar dan sudah terlihat untuk langsung dikeluarkan. Kaltesi melihat ada dua player tadi terjebak di dalam satu lorong-lorong sempit, tapi baru sadar kuda berbeda keluarkan pula Purify dan mereka melakukan sebuah tipan di dalam. Area begitu sempit di area dari Orange Buff. Sementara coba lihat Arvina di bagian belakang ke Sewi dan juga ke Kaparin. Siapapun yang ada di area tersebut. Ada Panda di Kaparin, saya bahkan sekarang JP di tempat yang berbeda harus merasakan bagaimana sakitnya. Berhadapan langsung dengan beberapa pemain Alter Ego dan Ohep. Di tempat yang lain tumbang juga kekuatan Alter Ego. Tanpa ada korban, Alter Ego mereka dapetin 2 poin kill. Dan pas banget di objektif yang muncul. Sekarang temponya Liquid, mereka harus balikin itu semua. Diversion yang tadi sempat di game-game sebelumnya itu bermasalah, sekarang gak jadi masalah ternyata. Yap. Nih tempo sangat dipegang dengan Alter Ego Esports. Minimal mereka jangan sampai lepas ya, atau ada yang keculik juga seperti yang tadi kita lihat hampir tadi sebenarnya. Tapi Ya, kita pada yang lain. Sendirian saja Sunbot tidak akan bisa kabur. Event itu dengan Vengeance. Sanford masih jadi korban di bawah. Dive lagi kah? Ada satu pergerakan lagi. JP down. Dan sekarang ada Fedorize yang langsung dikeluarkan. Sanji down. Sanji, it's not your time. Langsung menghilang dengan cepat. 7.000 gold dan Alter Ego masih mendorong kali ini. Gak kasih nafas sama sekali Liquid. Seperti berbeda dari sebelumnya. Walaupun memang match point ada di Liquid. Tapi Alter Ego menunjukkan kalau mental mereka masih kuat. ya jangan lupa, di sini Kartisi juga dipaksakan untuk menggunakan hero yang hanya bisa menjadi utility. Bukan memberi damage juga. Jadi lumayan tertahan sebenarnya damage dari tim Liquid. Hanya bisa beranggapan kalau Ohep ini adalah pemberi damage yang terbesarnya, dan Ohep dari tadi kita lihat dipukulin sama Arvis secara terus-menerus. Ya, dan jangan lupa untuk defensifnya mereka Om. High groundnya mereka nggak terlalu kuat. Oke, Lui memang bisa untuk membantu kasih zona untuk pertahanan mereka. Tapi lihat Alek. Oke. Sementara sekarang Fedorize Strike dikeluarkan kembali. Cukup meredah temponya. Tapi Kaltesi masih tetap tidak ingin kehilangan dari Orange Buff-nya. Dan dia dapat. Ya, Iya. retribution. Baru banget ya kalau buat dia. Ekstra mungkin presence dari Kartisi yang harus diwaspadai. Tapi ada fight ternyata. Oke, ada fight kembali. Satu terakhir dan Sunbot harus merasakan bagaimana sakitnya gepukan yang dikeluarkan oleh Nino. Masih bisa selamat tapi Vengeance-nya terbuka. Berarti satu source yang pastinya jadi informasi juga untuk Alter Ego. Next objektif masih 30 detik. Sekarang ya pressure mereka, zonanya mereka gede banget. Waduh, sakit banget. Oke, ini dia asa untuk dua-dua masih terbuka dengan begitu lebarnya. Mudah-mudahan ini semua bisa terjadi, mudah-mudahan ini semua bisa. Yap, ini sangat lebar kalau kita bicara masuk ke angka 2 sama, tapi sabar dulu ya. Karena harus menunggu untuk Lord juga dan tingkat kesabaran dari Alter Ego Esports. Apakah mereka akan terus langsung fokus untuk mendapatkan objektif berupa Lord, atau mereka akan mengajak untuk dance bersama dengan Lord juga. Karena kita tahu untuk bagian dari dance ya, tim Liquid ini cukup berbahaya loh. Iya. Memang untuk dance wardnya Filipina juga terkenal banget ya. Kuat banget. Mau nggak mau. Karena mereka juga dikejar waktu kan Alter Ego. Benar. Mereka benar-benar dikejar waktu. Ohep dan mungkin sekarang dia kena mulu, tapi nantinya ini akan menjadi satu momok yang begitu mengerikan. Wah, dipaksa buka ternyata. Yap. Sementara itu, coba lihat. Ada satu Glorious Pathway. Sementara Hijume di bagian belakang, Fedorize Strike. Dan sepertinya pemain dari Alter Ego masih bisa menguasai dari area Lord. Dan tidak bisa didekatin, tapi Sunbotnya masih memaksakan. Bakar, Ada di bagian belakang. Ada perpindahan tepat. Dan Lordnya akan menjadi milik dari Yasuke. Ada Kaltesi dengan heavy spin-nya berusaha untuk bisa kabur, tapi masih ada pergerakan dari Hijume. Ada cross of ground-nya, energi impact-nya, dan rasakan itu. Bagaimana damage yang begitu mengerikan. Kaltesi tumbang Lord untuk Alter Ego 9.000 gold di menit ke-10. Dominasi yang terlihat dari Alter Ego. Harusnya dengan keunggulan seperti ini mereka bisa jalan dengan mulus. Iya, mereka masih tetap bisa menabrak juga. Holy Defense pastinya akan tertrigger. Tim Liquid mereka belum bisa keluar juga, dan Arvi sudah punya Malphite Roar. Item damage yang sudah totally bisa kita bilang selesai untuk Arvi. Ya kalau mau nambahin satu ada BOD atau next defense item Immortal seperti biasa ya. Tapi lihat ini adalah Lord yang bisa dikawal untuk Alter Ego. Yap, ini dia Lord. Wah, akan seperti apa lagi? Tidak ada only defense yang terjadi dalam area tersebut. Alex Kaltesi mencoba untuk bisa maju dengan heavy spin yang dia miliki, mencoba untuk bisa mengganggu dan juga mencuri ke arah beberapa player. Tapi barusan ada satu tsunami slam dan tidak memberikan impact apapun, dan ini menjadi sebuah kesempatan untuk Alter Ego bisa masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh tim Liquid Filipina. Bahkan tuh sekarang coba lihat satu player. Langsung saya terjepit. Sunbotnya down. Lobnya masuk. Dua dari Pestaranya berhasil dihancurkan, bahkan di bagian atas. Akan menjadi satu target utama lagi untuk langsung dilumpuhkan. Tidak ada lagi no more Pestaran from tim Liquid Filipina. Masih lengkap, mereka masih berlima.
Walaupun minion belum masuk, sekarang akan mengawal dari mid lane. Oke, wave minion akan masuk lewat tengah dan menyusul lewat atas. Menjadi sebuah kesempatan begitu besar untuk tim Alter Ego untuk bisa menutup langsung game ini dan juga menyamakan kedudukan ini. Dia kesempatan yang terbuka begitu lebarnya. Mengusir langsung ke arah beberapa player. Langsung. Bisa terbuka begitu lebarnya. Tapi mereka masih bisa diusir perlahan namun pasti kapten dua dimiliki juga oleh Web. Mereka memaksa keadaan. Satu terakhir. Dua sama. Asa itu pasti ada. Aduh, ini drafting phase sih bakal bener-bener panas banget seharusnya karena kesempatan terakhir untuk kedua belah coach hitam. Semoga tidak ada penyesalan sama sekali. Udah pasti. Dan semoga ini adalah draft terbaik mereka bermain di Dangerous Grass. Let's see. Ini udah pasti nothing tulus sih, aku yakin. Nanti yakin tulus juga. ya. Dari kedua tim. Ya. Karena mau dari sisi manapun, wah kan Leomord bener aja ya Leomord. kan. Aku Iya, kita udah expect ini. udah Kevin. expect banget. Ya. Udah expect. Jadi kayak pasti Leomordnya bakal first pick dari kedua tim. Tetap Oke. sama ya band dari Alter Ego Bang Kabe. Iya. Dari Freya di band nih masalahnya. Iya, itu Freya. bedanya. Beda ya. Itu bedanya. Freya-nya ditutup. Berarti Freya-nya yang bikin pusing. Itu. Pusing-pusing 7 Seperti kali. biasa, coach PH main Coach PH. Iya. Kalau mereka udah ngerasa, oke coach ini nyusahin, oke tutup. Langsung. Langsung, selalu kayak gitu. Wow. Tapi ini bandnya termasuk cepet loh, kayak band picknya temponya cepet banget, kayak seakan-akan mereka udah nebak satu sama lain. Udah, bakal pick apa. Ini udah nebak harusnya. Karena game 5 menurutku mereka nggak akan buang waktu lama untuk ngedrafting. Ya. Benar. Kecuali nanti last pick-nya. Oke. Ya, mungkin akan mereka pikirkan, akan mereka consider. Cepet banget draftingnya. Udah pada nggak, Ya, udah. udah main nanti Udah nggak tulus. banyak gas. mikir, daripada overthinking, mereka bakal main lepas aja. Benar. Uranus ya, ini udah jadi langsung pilihan match up dengan Yuzong tapi untuk Uranusnya. Oh, tapi ini lumayan match up menang. Ya. Oke. Karena lawannya kan Leomord, terus Yuchong juga. Kayak force sedikit untuk TL tuh main ke ke Marksman juga. Marksman. Oke. Biar nanti ketemu sama Cloud dan Cloudnya menang laning. Nah, masalah Heraldnya juga ditutup ya, jadi gak sembarangan nih Nah. marksman yang bisa mereka bawain. Ya, hero-hero yang gold lane casualnya dihabisin ya. Ya. Biar nggak ada sisa juga. Benjoy. Dihina tidak. Wah, Dihina tidak tumbang, dipuji jangan dulu bang. jangan dulu bang, tetap hoki ya bang ya. Nunggu hoki dulu ya, satu game lagi. Iya, benar. Pause-nya gini. Oke Bang Nino, oke. Oke, sabar. Sabar Bang Nino. Sabar. Oke. Tapi kalau ngelihat dari Alter Ego, ini tipikal jungler seperti apa yang bisa mereka bawain dengan draft kayak gini? Menurut aku Kalau jungler buat alter ego ya. Iya. susah Menurutku mungkin banget. larinya ke Gwyn sih, karena ada Chushin juga kan. Tapi aku nggak suka Gwyn di sini Bang Kabe. Iya karena ini Tadi banget, draftnya persis banget. Iya. Cuman bedanya dari XP-nya doang. Gimana kalau Gwyn Hellcurt? Wah, Jadi balance-nya di menarik. situ damage-nya. Menarik. Iya kan? Gwyn Menarik. Hellcurt, jadi Gwynnya sama Chushin, Hellcurt-nya sama Uranus mainnya. Tapi aku pertanyaannya, Heeh. Alek pede nggak Hellcurt-nya? Waduh, kalau udah nanya pede nggak pede Pede susah sih juga udah nih. last game gini sih pede Ah, ya. Iya sih, apa aja udah. Karena selain Baloy, jujur ya, waktu dia pakai Hellcurt pertama kali targetingnya on point juga. On point juga. Iya. Jadi kayaknya Hilda. Wah. gak ada penyesalan. Oke, Beda. Hilda dulu Oke. berarti. Pertanda kalau Yasuke bakal assassin. Kemungkinan Nolan. Kalau aku malah mikir di arah dari Yishunshin sih. Yisunshin. Yishunshin. kayaknya. Yisunshin setahu aku game yang tadi juga Iya. nggak bakal bisa main. Berat Bang. kan emang, Berat berat. banget Tapi- karena ada Sunport. Iya sih, tapi ya gimana lagi gitu kan kalau optionnya. Iya sih. Lancelot gak ngejawab. Nggak Ya. jawab. Jadi- Kalah farming sama Leomord. Malah farming pasti. Dan nanti di mid game-nya juga diacak-acak sedikit. Ya benar. Recok juga nih. Yang paling benar tetap pede. pede, hero pede Apapun pokoknya last game hero-nya. ini. Let's go. Tapi emang ini game mentalitas sih, udah bukan masalah game strategi dan lain-lain lagi. Cuman Esmeralda dan juga Kali ya. Bukan bukan aku yang main, Fighter tapi aku Golden deg-degan. Kamu ikut ini ya? Ya. Ketegangan ya? Apa? Fighter gold lane dia dan dia bawa Khalid dengan tujuan kalau ada Yishunshin pick dia temenin farmingnya. Benar. Aduh. Tempelin. Nolan juga Bang Kabe. Iya, Nolan juga bete banget. Bete banget. Nolan, Lancelot sama Yishunshin Serba tuh, salah. Iya, pasti Dia repot. dipaksa main Gwyn. Ya, ini kayak dipaksa main Gwyn tapi minim damage. Minim Kayak damage. kalau emang ini pick Gwyn berarti Hijume harus Sky Pierce. Apa Suyo? Tuyo juga boleh. Kalau buat timbangin Aku early lebih game, suka Suyo. Tuyo. My kids approve nih berarti. Aku Suyo sih. Ayo, Oke, aduh. Sasuke. Coach Cypher? Let's go kata Arpi. Yasuke. Cici? Oh Uranus Uranus Jungle. Jungle. Oh my wow. god. Di game penentu kayak gini. Wow. Kita kena What a flex play. pick. Oke. Semua pun kena kejutan tapi aku percaya Alter Ego. Let's go Alter Ego. Oke. Modal hoki. Kita- Let's go. Kita saksikan
kehokian Alter Ego mampukah membawa mereka ke babak final lower bracket menghadapi tim Liquid Philippines. Jadi langsung saja Omawa Live Kocul 40. Masih gelus dada tadi, masih ngeblank saya. Kaget ya pastinya dengan adanya sosok jungle yang baru muncul, tapi kita percayakan semua ke Alter Ego. Dan ya ini satu game terakhir, entah itu Alter Ego, entah itu tim Liquid Philippines. Salah satu saja yang akan melaju ke babak selanjutnya. Iya, dan pick terakhir yang sangat mengejutkan. Apakah di sini akan menjadi jawaban untuk Alter Ego? Oke, untuk sekarang kita mau ngetes dulu suaranya Alter Champs. Are you ready? The Cavalry, are you ready? Oke, one more time. Teddy Sidor Sedayan, mana suaranya? Let's go to Land of Down. Pembuktian nih, siapa yang lebih layak. Yume salah satu hero powernya juga sebenarnya dengan Chusin. Dan ngelihat dari agresivitasnya, adanya JP dengan Hilda, lawan Alec dengan Hilda dan JP dengan Khalid, harusnya sama-sama galak. Yep. Karena sekarang Arvi juga harus menghadapi bagaimana satu fighter yang cukup meresahkan loh ya. Pasti ya, apalagi Arvi di sini dia diplot sebagai ujung tombak untuk Alter Ego Esports. Apapun yang terjadi late game nanti Arvi-nya bakal gendong. Melihat bagaimana untuk source damage dari Alter Ego Esports yang lain, ini minimalis buat di awal-awal. Oke, sementara ada 2 flicker kembali terbuang di awal. Tapi untuk Uranusnya sendiri nih Om, konsepnya gimana nih Om? Jelas konsepnya untuk nahan badan dan juga untuk bisa duel agak sedikit lebih panjang ya. Ketika ada Phantom Steed yang buka dan bisa menelan source damage dari tim Liquid. Dia bakal jadi badan habis-habisan, jadi yang belakangnya bersama Hilda pasti berdua tuh. Dan yang lainnya bakal nunggu di belakangnya. Cuman konsep kita adalah apakah memang dari Uranusnya sendiri ini nanti Late game. Ngelihat dari gold lane-nya juga tadi udah mulai motong dari Oheb, berarti memang akan ada gerakan karena turtle, mungkin hijau flicker. Yep. Dan kita akan melihat ya, itu semua akan terjadi nanti di turtle yang pertama. Ini anginnya akan kemana nih perginya nih? Yep. Apakah ini akan menjadi game yang sangat cepat temponya atau tidak? Karena sekarang telah terjadi baku hantam kecil-kecilan lagi di area mid. Lagi dibonyokin dulu. Sementara setup turtle pertama, karena memang hero-hero DPS ya, nggak ada stun pasti juga. Kayaknya agak susah, cuman tetap diusahakan oleh Alter Ego. Yep. Sementara itu coba lihat. Dari Yazuke-nya, tersedot SP-nya! Jadi korban kali ini, di mana turtle-nya berhasil diamankan oleh Kaltuzi. Wow, satu buah pick off. Menjadi bonus pastinya ya. 2 point kill dan turtle tadi. Liquid unggul walaupun nggak banyak. Yap, dan itu dia kesulitan dari Uranus sendiri sebagai jungle ya. Melihat susunan dari tim Liquid. Ini harus hati-hati banget, Void Crystal bisa memberikan efek slow. Tadi kalau kita lihat masih ada Sunford juga jadi benteng yang utama. Sedangkan untuk pemberian damage dari Uranus itu kan cicilan. Pelan-pelan DPS, bukan yang bisa langsung gemper juga ya. Jadi ya lumayan sulit. Sementara sekarang Alec masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Alec di life tersisa dan Alec harus hilang juga. 3 point kill di awal untuk tim Liquid. Ini mereka nggak punya sisi pasti Om. Ya, Gak ada stun yang benar-benar bisa ngelock satu dan di burst. Berarti memang main front to back banget ya? yap, mereka bakal ya nahan selama mungkin membiarkan RV-nya nih ya untuk bisa deliver damage. Sementara itu sekarang mereka masih melakukan sebuah pertarungan lagi di area mid. Dari Yazuke masih mencoba untuk bisa mendorong ke arah beberapa player. Tapi damage yang masih belum cukup sepertinya. Itulah yang terlihat. Kan guard lagi. Langsung kembali lagi ya dari HP-nya JP juga dia bisa ngebukain vision lagi. Sementara ngelihat dari posisi Kaltizi, ini farmingnya nggak keganggu sama sekali. Beda 2 level. Uranus juga bukan tipikal yang cepat banget kan Om farmingnya. Yap, lumayan lama ya, lumayan butuh waktu juga. Sedangkan bawahnya benar-benar di pressure. Kayak lane-nya bisa dibelakangin oleh Oheb ya untuk di bottom lane. Jadi lumayan terpressure untuk Alter Ego dari berbagai sisi sekarang. Dari trio mid mereka dan juga untuk gold lane-nya. Kalau di EXP harusnya masih bisa ngelawan sih kalau buat Nino ya. Sosok lah ya. Ya masih sosok masih bisa head to head. Masalahnya gold lane nih Om. Itu dia. Jangan sampai ada BMI yang sudah terlihat terpakai sehingga langsung bisa ditabrak oleh tim Liquid. Seorang Oheb terus-terusan mengejar. Oheb masih memaksakan tadi mencoba untuk bisa mendapatkan Arvi. Kayaknya katapultnya harus didapetin ya. Rugi banget tuh. Wow. Sunford di zoning 2 orang, di zoning balik malah. Nggak takut sama sekali. Next objektif ini kayaknya bakal agak susah untuk Alter Ego. Walaupun harus dicoba. Sementara itu masih terkunci sepertinya ruang dari Alter Ego untuk bisa mendekat ke area dari Turtle. Dan seperti apa lagi?
Karena mereka semua masing-masing di zoning habis-habisan. JP coba lihat nge-camp di area dari purple buff yang dimiliki oleh Yasuke. Di area mid ada dua player yang ditahan juga. Sementara itu untuk sekarang Alek ya paksa untuk bisa mundur jauh banget dan Yasuke mencoba untuk bisa mengamankan lagi area yang dia milikin. Tapi Kaltesi terus memberikan perlawanan. Bahkan sekarang ada Esmeralda yang dimana mereka sudah mulai jadi untuk bisa melakukan sebuah pertarungan berat. Ada satu lagi, satu ada blessing duel langsung dikeluarkan pula. Ada SP yang tergerus di dalam area tersebut tapi belum ada yang tumbang sejauh ini. Yap, minimnya efek sisi, minimnya stun pasti membuat semua masih bisa lari. Tapi seenggaknya dari Alter Ego pun gak ada korban. Yap, masih bisa sedikit ngedelay ya. Tapi pressure masuk jangan sampai RV juga di stop nih karena freeze lane-nya sangat berbahaya. JP selalu ngebayang-bayangin juga dan di bottom lane, wow, itu pemain tim Liquid semua di bawah. Wah, 4 player dari Liquid. Bahkan sekarang ada satu lagi Reload Manipulation dan Sanji masih cukup pede untuk bisa sendirian di situ. Tuh, lebih ke untuk maksa pulang aja dan gak langsung di clear dong, bawahnya dikasih dulu kan sampai katapultnya hancur. Wow, ini benar-benar gak dikasih gold Om. Ya buat RV ya. Jadi harus bisa mencari ya celah yang lain mungkin ambil di mid dulu untuk RV. Karena so far kita melihat untuk lini depannya pun masih bisa digigit dengan tim Liquid. Pressure masuk memang, JP masih punya quick send guard untuk kembali mengisi full HP-nya. Bagian atas ini nggak bisa diusir mundur juga Sunford. Aman untuk Sunford. Dan sejauh ini memang tim Liquid mereka jauh lebih stabil. Ya dari goldnya, dari zona yang mereka kuasai, lihat bawahnya Ohep. Oke, RV ada blessing duel langsung dikeluarkan begitu saja mencoba untuk bisa ngeroyok ke arah satu player. Dan Ohep menjadi korbannya, namun di depan berbeda ada aksi balasan dilakukan ya Yasuke menjadi korbannya. Bahkan sekarang coba lihat Dino sendirian, Dino di crack habis-habisan. JP tumbang tapi setidaknya ada landing yang terbuka. Sakit banget sih Leomord di awal yang hitungannya udah snowball sebetulnya dengan item-itemnya. Apalagi lihat dari Yasuke Om, gak bisa bertahan dia, damage-nya bocor banget darahnya. Ya Yasuke belum bisa sama sekali anti-kuras bisa motong untuk physical damage dari Leomord sekarang. Tapi ya sekali lagi hanya bisa menahan damage. Bukan tipe yang bisa langsung ngebayang-bayangnya untuk bisa memberikan damage yang besar. Jadi lumayan problem sekarang untuk Alter Ego Esports. Mereka sangat membutuhkan ini agar RV atau Nino-nya juga cepat jadi. Buset, reward. Sakit banget. Momentum tadi terlihat. Berkumpul 5 player sepertinya. Di area dari Turtle. Akan seperti apa lagi cerita yang akan terbangun lewat pertempuran. Yang akan sesaat lagi kita lihat. Get up lagi. Hijume-nya dibonyokin aja, tapi untuk saat ini masih bisa tempur Hijume. Ada Regen-nya juga. Tarik ulur dan Black Dragon Form. Diam dan Ohep ada masuk ke belakang. Sementara itu sekarang Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Dengan Petrify sepertinya udah ready untuk langsung digunakan. Sementara sekarang coba lihat. Pertempuran kembali terpisah. Alexia down. Sementara dengan Crimson Beacon tadi udah langsung dikeluarkan dengan ada satu blessing dua udah langsung terlihat. Ada Sanford menjadi korbannya. Tapi setidaknya masih ada beberapa player lagi dimiliki oleh tim Liquid Filipina yang masih bertanding dalam area tersebut. 2 tumbang dari tim Liquid Filipina. Star tadi ya dengan Turtle yang berhasil di last hit oleh Kaltezi. Tapi jelas banget sih. Yasuke-nya udah mulai susah nih untuk ditumbangkan. Ditabrak lagi. Yap. Sementara Hijume gagal bertahan di Jume. Dan Yasuke masih mencoba untuk bisa mendorong mundur pergerakan dari Kaltezi. Dengan regen SP yang sangat besar. Itulah yang diharapkan oleh Yasuke. Wow, sangat-sangat mematikan ya untuk Kaltezi juga. Waduh, oke. Pertanyaan sekolah seperti tadi udah dikeluarkan kah? Kan untuk sekarang coba lihat dengan Yoyo Blitz yang dia miliki. Kaltezi masih terlalu kuat, namun di depannya berbeda. Ada pertempuran, 1v1 situation antara Cloud dan juga Ohep. Sepertinya Arvi mencoba untuk bisa memberikan perlawanan dan sekarang ada Alek yang memang ingin mengagalkan aksi kepulangan yang dimiliki oleh Ohep. Tapi malah mendapatkan bantuan dari JP. Enggaknya kabar baik karena Arvi udah bisa ngelawan Kohep. Reward. Oke. Ada reward manipulation dan itulah Alex down. Yap, ini benar-benar tidak segan-segan sama sekali untuk langsung menggunakan ultimate semuanya, bahkan Phantom Blade juga langsung dipakai. Demi melancarkan, demi menjamin untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Jadi tim Liquid mereka benar-benar udah cari satu saja dulu untuk di awal. Karena kita melihat Alter Ego mereka cukup sulit ketika item mereka belum selesai. Wah, tengahnya dibongkar. Black Dragon Form yang bisa ngedorong mereka semua. Divine Glaive di item kedua Sanji. Ini striker juga ini Sanji. Yap, ini lumayan ya. Dari Alter Ego, ya sekali lagi mereka butuh menit 15 dan itu pun masih belum tentu ya. Mereka bisa kembalikin juga, tapi let's see dari tim Liquidnya. Pastinya ada sedikit celah yang mereka akan perlihatkan juga. Kaltezi bermain super agresif. Kalau memang bisa dipanis untuk Kaltezi-nya, ada bounty yang cukup banyak yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Skypiercer, Hijume. Striker memang ada di Hijume dan juga Arvi. By the way, Arvi belum tumbang sama sekali. So goldnya juga masih lumayan aman. Sementara Lord yang sudah muncul, 3.000 doang perbedaan. Masih bisa kontes harusnya Alter Ego. Ya memang masih bisa kontes sih, tapi item yang tertinggal yaitu Esmeralda.
bakal lama untuk bisa tumbang. Split push kah jawaban untuk Alter Ego sekarang? Ya jadi untuk lot yang pertama, kayaknya mereka kalau memang mau kontes pun lebih ke kebuka terus coba untuk mencuri, that's it. Yap. Gak bisa juga yang benar-benar kontes sama Kartisi. Yap. Oh, ini dia. Sakit banget Nino. Sakit banget. Nino mencoba untuk bisa mendapatkan Kara Kalterji, tapi sekarang Black Dragon Form mendadak hadir guna untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi terlihat dijepit. sisi berbeda, ada Blazing Duet dan JP-nya down. Mereka menang dari sisi One TT. Akan seperti apa lagi ceritanya? Karena Sunport-nya mulai lompat Jume. dari Puris dan Dragon Tail semuanya dikeluarkan di dalam satu lorong sepi, tapi Jume malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang waktunya Oheb guna untuk bisa mendorong mundur pemain-pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka juga nggak bisa nge-burst Lord, jadi harus lebih sabar lagi. Seenggaknya kabar baik di mana Arfi join berarti damage-nya cukup. Yap, dan jangan lupa Nino dengan curtain call-nya tadi kalau memang 1v1 bisa diandalkan sekarang. Begitu besar damage yang diberikan dari curtain call dan juga Yo-Yo Blitz. Namun Lord sudah mulai ditahan juga. Ada upaya split push pasti karena kita melihat Arfi ada di bottom lane. Oke. Ini dia salah satu power juga ya dari Alter Ego untuk far lane-nya Om. Yep. Dia bisa kendalikan itu semua, namun Nino Nino. memang kan. Nino dikeroyok Oh, oleh Alek, dua orang Alek. sekaligus. Balikin, Tapi ada balikin. Go, ada Regis Storm, semua dikeluarkan. Sementara sekarang Quick Senggat tadi masih berusaha untuk bisa menambahkan SP dari JP. Ada sebuah hal yang baik yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Mereka mulai mendominasi area dari Lordnya. Nino mencari celah, tapi Jume-nya dipaksa untuk mundur sedikit. Oheb. Hanya saja untuk sekarang OM-nya pun dipaksa untuk mundur. Mereka dipaksa untuk menjauh. Oh, no, Di Alex. tempat yang berbeda. Alexia down, ada Black Dragon Farm yang langsung dikeluarkan pula kali di Karamana dengan Blazing Oh, Blade ya. udah langsung dikeluarkan pula. OM-nya masih bertahan, masih bisa untuk kabur tapi tidak untuk Sunport. Di bagian lain, Oke, satu dengan lawan satu Nino. Vengeance tidak kuat. Gagal ternyata dari Nino. Dan Another Yasuke, Phantom Tip. Yasuke mencoba untuk bisa Let's go. mendapatkan damage-nya. Dan berhasil. Cukup ternyata walaupun Yasuke bakal cuma untuk dipanis. Oke. Ditabrak lagi. Yasuke dikejar habis-habisan, sedikit habis tersisa. Ada Arfi yang mencoba untuk bisa memberikan backup mereka bersatu. Untuk bisa mempertahankan bagaimana kekuatan mereka miliki. Dan sekarang Yasuke dengan segala kekuatannya mereka berhasil memukul mundur. Dibalikan Alter Ego. Satu demi satu dipulangkan. Liquid sekarang mulai turun dari momentum mereka, namun Black Dragon Form gak dikasih kendor. Yap, dan sekarang ada Blazing Duel langsung dikeluarkan kembali. Ada aksi pemaksaan yang dilakukan oleh pemain dari tim Liquid Pyramid. The dua player down. Lord menjadi pilik dari Alter Ego. Temponya patah. Yasuke dapat ke Lordnya. Satu persatu. Liquid dihancurkan. Dan ini nggak bagus sebenarnya untuk mereka. Karena mereka bermain di ritmenya Alter Ego. Jelas Alter Ego mereka sudah dapetin apa yang mereka inginkan. Arfi memang tidak ada poin kill untuk Arfi, tapi damage yang diberikan disumbangkan lebih daripada cukup. Dan Yasuke sudah punya item defense, sudah bisa mengejar level dari pemain-pemain tim Liquid. Dan akhirnya mereka sudah mulai berhasil untuk pegang tempo permainan. Tinggal sekarang bagaimana respon dari tim Liquid atau respon dari Alter Ego Esports. Apakah Alter Ego mereka lah yang akan membuka fight dulu atau mereka tetap sabar dan menunggu. Yap, sementara sekarang Crimson Bacon langsung dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa poin kill kah? Namun untuk sekarang ada flicker yang udah langsung terlihat. Ohemnya menjadi orang terdepan, bahkan Sunport dari bagian belakang dengan Dragon Tail udah langsung dikeluarkan pula. Curtain call-nya connect tadi ke arah dua player, tapi setidaknya Lordnya bisa menabrak masuk ke dalam area dari Bestar yang ada di bagian atas. Masih bisa bertahan Liquid. Belum bisa ditumbangkan semudah itu. Lord berhasil di-clear. Walaupun pressure dari Alter Ego nggak berhenti sampai saat itu. Jelas ini tulang punggung di Arfi wajib untuk bisa dijaga juga, wajib untuk tetap fokus agar tidak terpick off. Wow. Tim Liquid sedang dalam kondisi terdesak sekarang. Kita tahu mereka sangat agresif, tapi keagresivitas mereka sekarang sudah mulai teredam. Ya, bermain di area jungle dari tim Liquid. Alek juga udah keras banget untuk numbangin Alek. Mereka butuh ngebuang banyak sekali source. Dan jangan lupa Aleknya masih punya flicker. Itu dia tugas dari Hilda juga ya, untuk makan semua source skill bersama dengan Uranus yang memang wajib untuk dilakukan. Tapi mereka Alter Ego tetap harus waspada dengan real world manipulation menurutku. Oke. Karena saat Hehe. ini bahaya. Apa yang terjadi? Sendirian saja. Jangan sampai mereka melakukan sebuah blunder dengan Vengeance yang memang sudah dikeluarkan pula. Kejar. Tapi sekarang Crimson Bacon dia terlihat. Apa yang akan terjadi? Dibalikin. Menjadi orang terdepan. Yasuke-nya mencoba untuk bisa ngebadanin karena beberapa rekannya. Masih belum. Dari keduanya juga tadi nggak ada yang mau komit. Oh. Belum mau dipaksa Om. Sabar dulu ya, sabar dulu. Karena tadi Arfi posisinya juga jauh. Jangan sampai ada mistakes yang terjadi. Sehingga mereka harus pick off satu demi satu. Ya sekarang goldnya pun belum terlalu banyak ya.
Beda goldnya baru 1000. Bahkan sekarang udah turun lagi nih, under 1000 gold. Bisa dikatakan kedua tim sama rata dari ekonominya mereka. Mungkin di Lord nanti setup dan juga pressure yang akan bisa membuat salah satu pihak lebih unggul. Yap. Pelan-pelan, santai, sabar ya. 30 detik sebelum Lord. Jelasnya sama-sama akan melakukan setup juga. Vision wajib dimiliki oleh Alter Ego. Sekarang tugas untuk Alex scouting agar tidak tumbang bersama dengan si Yasuke. Karena untuk damage-nya sangat-sangat memadai sekarang Alter Ego. Mereka bahkan bisa menjalankan lane jauh dengan enak karena mereka sudah memiliki RV yang full item juga. Yep. 14 detik bahkan untuk sekarang, coba lihat 5 detik menuju ke area Lord selanjutnya. Bawahnya udah aman, Oheb akan terlambat. Dan ngelihat dari open vision-nya mengharapkan JP seorang diri bisa dibonyokin dulu nih. Soalnya kiri kanan dari Alter Ego ini punya damage. Nino dengan Yoyo Blitz, adanya juga RV. Itu bakal enak banget. Dan trapping, mereka coba untuk melakukan trapping. Tapi kelihatan ya RV-nya barusan. Ya, tetap harus hati-hati ya karena Oheb memang butuh waktu yang cukup panjang juga. Ya, sebelum bisa ditumbangkan. Jangan sampai terpakai short skill-nya. Alter Z sudah memantau dari kejauhan loh. Yap. Dan mereka sadar kayaknya Lord juga nggak bisa di-burst banget sama Alter Ego kan. Alter Ego butuh waktu, seenggaknya beberapa detik untuk menumbangin Lordnya. Sementara Nino mendapatkan sebuah ancaman yang begitu berarti, tapi sekarang Crimson Packet tadi Jume mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Saji ada di bagian belakang Ringon main langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah mereka bertahan dan mereka bisa menumbangkan ke arah Saji. Pertempuran terpisah, ada satu Winter Torch tadi ataupun Winter Crown yang memang sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Alex langsung menghilang, ada satu tuh satu, tapi itu pada beda Sanfordnya down. 4 player kali ini dari Alter Ego masih bertahan. 4 melawan 3. Lord bisa saja di setup langsung Alter Ego. Mereka nggak boleh membuang-buang waktu. Retribution dari Kaltizi pun nggak ada. Aman harusnya. Yap. Free Lord untuk Alter Ego. Dan Lord berhasil diambil. Begitu sekarang mereka mencoba untuk bisa maju lagi ke arah terdepan. Ada Kirsten Cole tapi satu suara untuk mundur. Ya, mundur semuanya ya. Setup ulang lagi dengan Lord yang muncul. Alter Ego 2000 gold mereka ungguli. Jangan sampai momentumnya patah dan jangan sampai pressure lepas. Ya, seperti yang kita bilang juga tadi, menit 15 ke atas seharusnya sudah menjadi taman bermain untuk Alter Ego Esports. Dari RV yang bisa nge-meltdown hero-hero dari tim Liquid dan juga dari badan yang selesai bagi Alter Ego. Tinggal punishment untuk tim Liquid, apakah bisa mereka jalankan? Item udah hampir full semua ya rata-rata ya. Damage mereka udah sakit. Finishing touch dari Alter Ego Esports tidak boleh terburu-buru, tapi harus tetap tajam. Let's see, mampukah tim Liquid bertahan? Oke, RV punya WWN sekarang. Dia berubah tadi dari Winter Crown yang dimiliki. Sementara coba lihat RV-nya masih berfokus untuk bisa menghancurkan ke arah satu besar yang ada di bagian tengah. Walaupun belum ada wave minion di dalam area tersebut, tapi pertempurannya belum juga dimulai karena Lordnya sendirian ada di dalam area defensif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid Filipina. Hijume nggak banyak lagi SP tersisa dalam tubuhnya. Mereka harus bisa mengatur tempo dan juga menahan bagaimana ritme permainan yang mereka miliki sendiri. Dan ini semua belum berakhir sepertinya. Masih bisa bertahan. Lagi-lagi kali ini Lord hanya menghasilkan satu best start saja. High ground defense yang tidak bisa dianggap remeh. Adanya Sanji, Kaltizi juga yang ngebantu untuk clear wave secara cepat. Dan Alter Ego sabar, dia mundur lagi. Ya, mau gak mau memang karena memang cukup strong ya selama masih ada Sanji. Ini pertahanannya memang terlihat sangat-sangat kuat sekali. Di dalam real world manipulation dibantu dengan Phantom Steed akan cukup mudah pastinya untuk melakukan perlawanan. Dan Holy Crystal untuk Sanji baru saja selesai. Oke. Holy Crystal ya. So ini memang damage utamanya bakal ada di Sanji. Kiri kanannya juga kan bukan typical marksman ya, non marksman. Yap. Dan sebenarnya untuk kita bicara soal power ya, mungkin dari sisi draft sendiri, tim Liquid seharusnya mereka sudah drop sekarang. Karena mereka hanya akan bisa bertahan dengan kondisi di mana seharusnya mereka bisa pegang tadi jauh waktu mereka unggul item dan juga gold. Damage Nino 3 item damage. Yap. Berarti ya depan-depannya juga bakal bisa dimakan. Dan Hijume juga Skypicer lumayan harusnya ya, stack-stacknya. Akan ada lethality yang bisa digunakan nanti untuk makan depan. Dan Wishing Lantern ya, ini dia. Emang bener-bener front to back om. Yap, jangan lupa lihat item-item dari tim Liquid. 3-nya tuh full defense semuanya kan, dari Sanford, dari JP dan juga Oheb. 31 stack, ya lumayan lah ya. Oke lah, buat bersih-bersih bisa. Ya, eksekutor dari darah yang banyak. Iya 31%, 31 stack ini ngebantu jadi lebih gede persentasenya. Benar. Lumayan enak juga. Dan Farland ingat, Alter Ego punya power di Farland, maksimalkan itu sampai akhir berarti. Bonyok. 1v1, Nino memberikan damage yang begitu masif. Ya, itu udah cukup untuk damage dari Nino ya.
ketika 1v1 to Oke, nah RP harus berhati-hati, ada Blazing Duel udah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang ada sebuah goncangan dan juga ada sebuah gangguan yang memang benar-benar langsung dilakukan, tapi Winter Crown. Dan juga ada satu immortal, namun sekarang Balikin. Sunbird gagal dan tidak hilang menjadi sebuah pintu gerbang yang terbuka untuk Alter Ego. Triple kill diamankan. Tersisa 2, Sanji dan juga JP mampukah mereka bertahan. Yasuke memang down, tapi minion dikawal oleh Alter Ego. Oke, wave minion akan masuk lewat bawah. Namun untuk sekarang Yasuke-nya pun langsung menghilang. Mereka harus cukup sabar. Alter Ego. Mereka harus tahan. Sementara sekarang Kijume kehilangan dari mortalnya. Alter Mereka Ego. bisa Alter Ego. memaksakan. Dan Jepka, coba lihat dari Army. Wipe out. Wipe out. Wow!